Sapa Indonesia Pagi Spesial Natal, Senin 25 Desember pukul 7 pagi. Live, Damai Indonesia dalam Sukacita Natal di Kompas TV. Rajut keragaman dengan semangat Natal bersama program-program istimewa Kompas TV. Just for Laughs Gags, Minggu 24 Desember pukul setengah 9 pagi. Senin 25 Desember pukul setengah 10 pagi. Suci Barbar Show, spesial Natal, Minggu 24 Desember pukul 10 malam. Sapa Indonesia Pagi spesial Natal, Senin 25 Desember pukul 7 pagi. Damai Indonesia dalam Sukacita Natal di Kompas TV. Saudara, setelah debat pertama calon presiden digelar Jumat nanti, giliran calon wakil presiden yang akan beradu gagasan dalam debat. 3 calon wakil presiden, Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD mengaku siap menghadapi debat. Debat pertama calon wakil presiden 2024 akan digelar pekan depan. Debat cawapres akan mempertemukan Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD. Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyatakan tidak meragukan kemampuan debat Muhaimin Iskandar. Anies menyebut Muhaimin merupakan sosok yang mumpuni dan telah teruji. Gus Imin itu adalah cawapres yang memiliki kompetensi yang lengkap dan cawapres yang bukan muncul mendadak. Ini cawapres yang sudah menjadi bagian dari perjuangan sejak muda. Jadi kalau sekarang dipandang mumpuni, ya memang sudah teruji. Terujinya oleh siapa? Oleh waktu, oleh tantangan, dengan keuletan yang dilewatinya. Jadi saya bangga sekali dengan pasangan saya, Gus Imin, dan saya tidak ada keraguan sedikit pun. Sementara Timnas, Anies Muhaimin menyebut nama Mahfud MD sebagai lawan berat Muhaimin di debat cawapres nanti. Karena beliau juga punya rekam jejak yang panjang ya dalam konteks aktivisme dari mahasiswa, debat-debat di DPR, di MPR. Beliau punya kapasitas itu, mungkin tinggal dicari yang jadi ciri khasnya Caimin itu gimana gitu. Tapi saya sih percaya bahwa lawan berat Caimin cuma Mahfud MD kira-kira bisa. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka juga mengaku sudah siap menghadapi debat. Terkait persiapan debat cawapres udah. Saya sebenarnya terakhir jawab itu terus loh. gimana Pak? Nanti dicek aja. Ya, apa aja tuh persiapannya Bang Gibran? Ya, pendalaman materi dan lain-lain aja. Ya, pendalaman materi. Materi apa tuh? Partai Gerindra menegaskan Prabowo Subianto percaya pada kemampuan Gibran dalam debat. Gerindra menyebut debat cawapres nanti akan menimbulkan kejutan. Pak Prabowo percaya 100% dengan calon wakil presidennya. Pak Prabowo mengerti betul, merasa Pak Mas Gibran mengerti betul apa yang harus diucapkan, apa yang harus disampaikan, masalah-masalah apa yang akan dikemukakan, termasuk solusi apa yang menjadi alternatif bagi penyelesaian atas masalah itu. Maka itu debat nanti akan menimbulkan kejutan. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD juga mengaku siap menjalani debat cawapres. Mahfud menyatakan tidak ada persiapan khusus untuk debat nanti. Mahfud juga menyebut Muhaimin dan Gibran sebagai lawan berat. Persiapan debat, kalau menurut saya debat itu tidak perlu persiapan. Persiapan apa, kan pertanyaannya tertutup. Nanti saya siap apa, nanti pertanyaannya lain. Saya kan udah 30 tahun jadi dosen, sudah biasa berdebat lah, nggak bisa persiapan. Lawan paling berat saya ya Caimin. Sama itu ya, Mas Gibran, Caimin sama berat lah. Ini kan sama-sama spontan. Debat perdana cawapres akan digelar 22 Desember mendatang. Masalah ekonomi, keuangan, pajak, infrastruktur, dan pengelolaan APBN menjadi tema debat pertama cawapres. Tim Liputan, Kompas TV.
Saudara, aksi tawuran pecah di ruas Jalan Sultan Agung Setiabudi, Jakarta Selatan. Pelaku menggunakan berbagai jenis senjata tajam hingga petasan. Dari video warga, dua kelompok yang diduga geng motor terlibat tawuran. Kami terpaksa menyunting video ini karena mengandung kekerasan. Tawuran kerap terjadi di kawasan itu, bahkan malam minggu kemarin pun terjadi. Belum diketahui pasti apa penyebab atau pemicu tawuran. Dengan maraknya aksi tawuran, warga di sekitar lokasi resah dan berharap petugas kepolisian lebih gencar melakukan patroli. Ke bawah, teriak-teriakan kok, orang pasang petasan. Anak-anak mana, Pak? Hah? Anak-anak mana yang tawuran? Yang saya tahu mah geng motor, dengar-dengar. Oh, terakhir geng motor itu kejadian dari Manggarai. Kejadiannya bukan antara kampung. Paling bawa celurit, tusuk besi, samurai. Saudara, diduga sopir berkendara dalam kondisi mengantuk, taksi menabrak beton pembatas jalur bus Transjakarta di ruas jalan Sisi Mangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa dini hari. Sopir mengalami syok usai terjadi kecelakaan. Mobil yang dikemudikannya ringsek pada bagian depan dan melintang di tengah jalan. Tak hanya melintang, as roda ban depan taksi sebelah kanan pun patah dan kaca bagian depan retak hingga nyaris pecah akibat kencangnya hantaman. Selanjutnya, kasus kecelakaan ini kini ditangani unit laka lantas dari Polda Metro Jaya. Puluhan warga desa Kalong 2 Lewi Sadeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengalami keracunan makanan. Diduga keracunan massal ini terjadi usai warga menyantap hidangan acara tahlilan di salah satu rumah warga. Sebanyak 86 warga, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa dirawat di sejumlah puskesmas setelah mengeluhkan sakit kepala, mual, dan buang air besar. Sebagian warga sudah diperbolehkan pulang setelah memperoleh perawatan. Menurut kepala desa setempat, warga mulai merasakan sakit pada Senin siang setelah pada hari Minggu kemarin menyantap makanan di acara tahlilan di salah satu rumah warga. Habis syukuran 40 hari yang meninggal dari kemarin, malam kemarin habis maghrib ngedukung gitu kan, syukuran. Terus tadi siang baru terasa, kurang lebih dari semuanya ada 80 orang lah. Saudara, rumah berlantai 2 yang dijadikan tempat penyimpanan sepatu di Jalan Perumahan Taman Kota Kembangan, Jakarta Barat hangus terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting pada kabel parabola. Api cepat membakar sebuah rumah di Jalan Perumahan Taman Kota Kembangan, Jakarta Barat pada Senin malam. Kobaran menghanguskan bangunan 2 lantai yang dijadikan gudang penyimpanan sepatu. Salah seorang penjaga rumah bercerita, api pertama kali muncul dari korsleting listrik pada kabel parabola hingga menyambar ke bangunan rumah dan membesar. Kasus kebakaran kini ditangani oleh petugas terkait termasuk Kepolisian Sektor Kembangan, Jakarta Barat. Bola itu dia konslet, karena nyampe sini itu yang paling berasap. Nah, jam 11 pas atau 11 lewat 10 itu udah kita bongkar nih. Nah, itu udah mulai nggak gede, kita udah telepon Bang Bir 23.30 itu datang baru. Ini yang kebakar apa sih, Bang? Sepatu. Gudang. Untuk penghuninya ada, Bang? Nggak ada. Saudara, sebuah gudang penyimpanan thinner di Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar. 6 orang terluka dalam kebakaran ini. Banyaknya cairan thinner yang sangat mudah terbakar membuat api cepat membesar, bahkan terjadi ledakan beberapa kali. Gudang thinner yang berada di kompleks pergudangan Kalianak di Surabaya ini terbakar, diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Puluhan mobil pemadam kebakaran dikerahkan,
Petugas dari polisi dan Satpol PP juga menghalau warga sekitar yang berkerumun di lokasi kejadian. 6 orang dilaporkan terluka termasuk pimpinan perusahaan. Seluruh korban luka telah dibawa ke rumah sakit. Sudah dibawa ke rumah sakit? Sudah, tadi dinaikin ambulan. Mas, itu awalnya bagaimana? Benar ada satu kejebak, satu orang kejebak, benar? Belum tahu keberadaannya, Pak. Itu siapa itu? Pak, tidak tahu, karyawan dari luar. Mas, awalnya api dari mana, Mas? Awalnya api konsleting listrik, Pak. Saudara, jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, penjualan pernak-pernik mulai meningkat hingga 40%. Pernak-pernik yang paling banyak diburu oleh pembeli adalah balon ucapan dengan bermacam karakter. Beragam karakter balon ucapan ini selain unik dan lucu, juga bisa menjadi pajangan di rumah Anda. Nah, kira-kira seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Lucu-lucu ya, pernak-pernik Natal dan Tahun Baru yang dijual di salah satu toko perlengkapan pesta di Peleburan, Kota Semarang, Jawa Tengah, mulai mengalami kenaikan penjualan. Salah satu pernak-pernik yang banyak dicari dan dibeli pengunjung adalah balon ucapan. Bahkan penjualannya meningkat hingga 40% dibanding bulan sebelumnya. Selain bentuk yang lucu dan unik, balon ucapan dapat sekaligus menjadi hiasan atau pajangan sehingga membuat suasana perayaan Natal dan Tahun Baru semakin meriah. Untuk kebutuhan Natal itu ada dari perlengkapan untuk pohon, hiasan, itu seperti slinger, terus bola-bola, balon juga banyak, dan juga komplit sih buat bandul juga ada, kacamata juga ada. Nah, terus yang paling diburu oleh pelanggan ini apa, Kak? Yang paling diburu balon ya, karena termasuknya kan itu modelnya banyak, terus ada yang bentuk santa, ada yang bentuk pohon, terus ada yang bentuk permen juga. Jadi kan itu unik kalau misalkan ditempel atau cuma buat sekedar foto gitu. Nah, kalau balon itu bisa untuk pengganti hampers sekarang, terus sama bisa dipajang juga dan lebih terlihat juga sih Kak, modelnya juga kan unik-unik. Jadi untuk custom tuh lebih ke balon, peminatnya banyak sekali. Balon ucapan yang dijual beragam, mulai dari balon karakter, balon huruf, hingga balon angka. Balon ucapan ini dijual mulai dari Rp8.000 hingga Rp50.000 tergantung jenis dan ukuran balon. Selain balon ucapan, pengunjung juga dapat membeli pernak-pernik lain seperti slinger, bola Natal, gantungan salju, lonceng, pita, bandul, kacamata, topeng, hingga boneka. Yang dijual mulai dari Rp8.000 hingga Rp250.000. Di sini pembeli juga dapat memesan buket balon ucapan sesuai dengan permintaan. Gina Wirana Putri, Kompas TV Semarang, Jawa Tengah. Bagi Anda pecinta durian, musim durian di Jombang, Jawa Timur telah tiba. Melimpahnya panen durian ini mencetuskan salah seorang warga membuat pancake durian, yakni kue dengan isi daging durian, dan mampu meraup untung lebih. Desa Wonosalam di Jombang, Jawa Timur merupakan desa penghasil durian. Dan saat durian sedang melimpah karena panen, banyak warga yang memanfaatkan durian sebagai bisnis tambahan. Misalnya saja Dewi, yang kemudian membuat pancake durian dengan isi daging durian yang tentunya manis dan legit. Pancake durian ini pun menjadi salah satu cara agar durian yang ukurannya kecil tidak terbuang. Dewi, pemilik pancake durian ini mulai mengolah durian setelah melihat melimpahnya hasil panen durian di kebunnya. Selain menjual durian secara langsung, ia pun ingin memberi nilai tambah secara ekonomi dengan membuat pancake durian. Awal inisiatifnya itu kan saya jualan durian dan waktu itu melimpah. Jadi inisiatif untuk meraup cuan yang lebih. Saya punya ide untuk bikin pancake ini. Saya bikin setiap harinya itu sekitar 1 kilo adonan. Itu bisa sekitar 25 box.
Cara membuatnya pun terbilang sederhana, karena Anda cukup menyiapkan kulit pancake yang tipis, kemudian diisi dengan krim manis dan daging durian. Kemudian dilipat menjadi bentuk kue dan dimasukkan ke dalam kulkas atau lemari pendingin agar lebih nikmat saat disantap. Untuk satu kotak pancake durian berisi 10 potong, dijual dengan harga Rp35.000. Jika membeli 3 kotak, Anda akan mendapatkan diskon dengan hanya membayar Rp100.000 saja. Tak hanya warga sekitar Jombang, penggemar durian yang memesan pancake buatannya pun banyak berasal dari luar daerah, seperti Surabaya, Malang, hingga Jakarta. Ia memanfaatkan media sosial untuk menawarkan pancake bikinannya. Muhammad Syafiuddin, Kompas TV, Jombang, Jawa Timur. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Pagi untuk kali ini, Saudara. Pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024. Pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV independen terpercaya. Saya Fajri Satrio. Dan saya Gracia Adur beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Kompas TV sebagai official broadcaster menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Debat kedua calon wakil presiden Jumat 22 Desember pukul 4:30 sore live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Saudara Anda Sebuah gudang penyimpanan thinner di Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar. 6 orang terluka dalam kebakaran ini. KPK menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di Pemprov Maluku Utara. Dikabarkan, Saudara, Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba ikut terjaring OTT kali ini. Putusan sidang pra-peradilan status tersangka Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri terkait kasus pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo digelar hari ini. Pekan ini, Saudara, para calon wakil presiden dari ketiga pasangan akan segera diadu dalam debat kedua dengan tema seputar ekonomi, keuangan, APBN, APBD, infrastruktur, dan juga lainnya. Lalu seberapa siapkah ketiganya? Akankah menjadi perang adu data dan gagasan atau hanya sekedar adu gimmick semata? Sapa Indonesia Pagi akan membahasnya dalam dialog nanti. Per Desember, pemerintah mengucurkan anggaran 1.060 triliun rupiah untuk dana bantuan sosial dan perlindungan sosial. Anggaran mencakup subsidi BBM hingga BPJS.
Halo, selamat pagi. Sampai Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda di hari ini, hari Selasa 19 Desember 2023. Bersama saya Adisti Larasati. Dan saya Radi Saputro. Beberapa hari lagi jelang debat calon wakil presiden. Yang perdana, kalau kemarin yang perdana untuk Capres, nanti Jumat tanggal 22 Desember ini yang perdana untuk calon wakil presiden. Kemarin ini sudah mulai panas nih kalau saya lihat. Udah mulai klaim mereka paling siap gitu. Lalu sebenarnya siapa yang sebenarnya paling siap? Paling siap tuh siapa gitu ya kira-kira. Ini dari mulai Gibran, lalu Muhaimin Iskandar, dan juga Prof. Mahfud MD sama-sama mengklaim siap. Kalau misalnya Muhaimin Iskandar katanya dibilang, wah kalau debat Gus Muhaimin ini bukan kaleng-kaleng katanya, udah berapa kali berada di panggung debat karena dia juga merupakan seorang aktivis. Nah, kalau Prof. Mahfud dibilang juga seorang yang sudah lengkap, pernah di legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Mas Gibran juga nggak kalah, pernah di eksekutif dan sudah pernah menjalani proses debat itu pada saat Pilkada Kota Solo ya. Betul sekali. Karena memang kalau kita lihat rekam jejaknya ini, para ketiga calon wakil presiden ini bisa dikatakan sudah tidak main-main lagi begitu ya. Kesiapan memang sudah dilakukan, sudah dimatangkan. Apalagi kalau kita melihat debat calon wakil presiden pada 22 Desember ini adalah mengambil tema soal ekonomi, APBN, dan juga APBD. Inilah yang kemudian menjadi fokus dari ketiga calon wakil presiden. Bagaimana adu data tentu saja, adu gagasan, apakah nanti juga akan ada saling senggol, saling serang, nanti kita akan lihat karena kita juga membutuhkan program-program, gagasan-gagasan yang di-delivered dengan realistis dan juga rasional pastinya. Apalagi kalau kita melihat ada di bidang ekonomi, itu dia Radi dan saudara. Kalau kemarin pada saat debat Capres itu sepertinya banyak dominan sekali, entah itu gimmick atau reaksi spontan yang tercipta pada saat bereaksi ditanya oleh lawan kandidat begitu. Nah, kalau pada debat cawapres ini katanya sepertinya akan lebih ditertibkan reaksi-reaksi spontan itu, terutama dari para pendukung nih. Karena memang sudah dievaluasi dari debat perdana capres itu merupakan ajang evaluasi bagi KPU dan juga bagi ketiga paslon ini, bagaimana supaya nantinya tidak hanya sekedar adu gimmick begitu, saling serang, tapi juga substantifnya juga bisa masuk dan di deliverednya bagus begitu ya dari ketiga paslon ini untuk sampai ke pemilih, bagaimana kemudian pemilih ini bisa menentukan pilihannya untuk pemimpin masa depan nantinya. Ya, pendekatan-pendekatan yang lebih substantif, betul sekali tadi seperti yang Adisti singgung, lebih kepada ide dan gagasan untuk mengetahui siapa yang paling pantas dipilih oleh para pemilih nanti pada 14 Februari itu untuk para calon wakil presiden. Nanti akan kita bahas secara khusus di Sapa Indonesia Pagi, dan yang dibahas ini tentu saja apa yang paling diminati oleh para pemilih ketika menyaksikan debat. Ini nanti 3 tim sukses ya akan hadir di Sapa Indonesia Pagi. Tapi kita akan buka Sapa Indonesia Pagi terlebih dahulu dengan sejumlah peristiwa yang akan kami sajikan. Di antaranya yang salah satunya yang ini, rumah berlantai 2 yang dijadikan sebagai gudang tempat penyimpanan sepatu di Jalan Perumahan Taman Kota Kembangan, Jakarta Barat, hangus terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting pada kabel parabola. Api dengan cepat membakar sebuah rumah di Jalan Perumahan Taman Kota Kembangan, Jakarta Barat. Pada Senin malam, kobaran menghanguskan bangunan 2 lantai yang dijadikan gudang penyimpanan sepatu. Salah seorang penjaga rumah bercerita api pertama kali muncul dari korsleting listrik pada kabel parabola hingga menyambar ke rumah bangunan dan membesar. Kasus kebakaran kini ditangani oleh petugas terkait termasuk Kepolisian Sektor Kembangan, Jakarta Barat. Baginya tuh yang di sini tuh listrik dari kabel parabola itu dia konslet. Karena nyampe sini itu yang paling berasa. Nah, jam 11 pas atau 11 lewat 10 itu udah kita bongkar nih. Nah, itu udah mulai nggak gede. Kita udah telepon Bang Bir 23.30 itu datang baru. Ini yang kebakar apa sih, Bang? Sepatu. Gudang. Gudang. Untuk penghuninya ada, Bang, sih? Nggak ada.
Masih soal peristiwa kebakaran, saudara, sebuah gudang penyimpanan tiner di Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar. 6 orang terluka dalam kebakaran ini. Banyaknya cairan tiner yang sangat mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar, bahkan terjadi beberapa kali ledakan. Gudang tiner yang berada di kompleks pergudangan Kali Anak di Surabaya ini terbakar, diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Puluhan mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Petugas dari kepolisian dan Satpol PP juga menghalau warga sekitar yang berkerumun di lokasi kejadian. 6 orang dilaporkan terluka, termasuk pimpinan perusahaan. Seluruh korban luka telah dibawa ke rumah sakit. 3 orang sudah dibawa ke rumah sakit. Sudah tadi dinaikin ambulan. Masih awalnya bagaimana? Benar ada satu kejebak, 1 orang kejebak, benar? Belum tahu keberadaannya, Pak. Itu siapa itu? Mas tidak tahu, karyawan dari luar. Mas, awalnya api dari mana, Mas? Awalnya api konsleting listrik, Pak. Kebakaran juga melanda gudang limbah plastik di Kalibaru, Kota Bekasi, Jawa Barat. Besarnya kobaran api turut membakar sebuah truk yang berada di lokasi. Banyaknya material plastik dan palet membuat kobaran api membesar dan menghanguskan 2 gudang limbah plastik dan palet serta sebuah truk di Pangkalan Truk Bali, Kampung Rawapasung, Kalibaru, Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat. 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Namun belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini. Diduga api berasal dari bakaran sampah yang menyambar ke tumpukan limbah plastik. Yang terbakar limbah plastik, limbah plastik. Ini satu doang. Ini untuk armada sekitar kurang lebih 10 unit plus rescue. Sempat kesulitan nggak, Pak? Tadi sempat sih karena kita sumber air yang susah. Kalau dugaan sementara penyebab? Kita belum tahu. Belum tahu ya? Ya. 2 warga negara asing melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap karyawan di salah satu salon kecantikan kuku di kawasan Badung, Bali, saudara. 2 WNA ini enggan membayar jasa salon kecantikan kuku tersebut. Keributan bermula saat salah satu pelanggan enggan membayar biaya treatment kuku. Padahal karyawan salon sudah melakukan pelayanan sesuai dengan yang diminta dan harga tersebut sudah dihitung dari banyaknya layanan yang diberikan. Pelaku enggan membayar dan melakukan perbuatan tidak menyenangkan dengan cara mendorong dan meremas tangan karyawan salon. Pelaku saat ini sudah diamankan di Polres Badung sembari menjalani penyidikan dan penyelidikan. Bekerja sama dengan teman-teman imigrasi untuk memonitor pergerakan daripada pelaku, dan pada saat kemarin tanggal 16 pelaku ini kita amankan di Bandara Ngurah Rai karena kita duga akan meninggalkan Bali. Polresta Banda Aceh menetapkan 1 warga Rohingya yang mendarat di pantai Blang Ulam, Aceh Besar sebagai tersangka tindak pidana penyelundupan manusia. Polisi telah memeriksa sejumlah barang bukti dan 12 saksi pengungsi Rohingya. Kapolresta Banda Aceh menyebut tersangka berperan sebagai orang yang mengajak dan mengkoordinir warga etnis Rohingya untuk pergi meninggalkan kamp pengungsi Cox's Bazar, Bangladesh menuju Indonesia. Tersangka meminta bayaran 100 hingga 120 ribu taka atau sekitar 14 hingga 17 juta rupiah per orang. Polisi menyita 2 buah ponsel termasuk foto ketika tersangka menerima sejumlah uang dari para pengungsi. Patut diduga bahwa memang tersangka ini melanggar pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Keimigrasian. Jadi pada umumnya masing-masing warga Rohingya tersebut itu menyetor uang sebanyak 100.000 sampai dengan 120.000 taka atau 14 juta sampai 16 atau 17 juta rupiah, demikian. Per orang? Per orang. Ya. Pak, apa yang keuntungan yang didapatkan tersangka, Pak? Ya, itu istri dan anaknya termasuk dirinya itu gratis kemari.
Saudara Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI sekaligus putra bungsu dari Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, mengaku siap jika diminta untuk maju sebagai Gubernur Jawa Tengah. Selengkapnya akan hadir usai jeda. Pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Di setiap sentuhan ibu ada kelembutan dan kekuatan. Seperti saat lawan batuk dan pilek, Anaconidin. Efektif redakan batuk dan pilek si kecil, aman diminum sesuai anjuran. Anaconidin, efektif lawan batuk pilek si kecil. Produksi Kunimax. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Gak takut kuman? Rahasiaku, Dettol antiseptik di air bak mandi setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Dettol antiseptik cair telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Lindungi keluarga dan rumah. Makanya keluarga Dettol jarang sakit. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Engkong, bagus buat propo. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Komisi Pemberantasan Korupsi saudara menggeledah dan menyegel ruangan kerja Gubernur Provinsi Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba serta sejumlah kantor organisasi perangkat daerah atau OPD di Sofifi, Maluku Utara. Kantor OPD yang telah disegel yakni kantor Bapeda, kantor BPKAD, kantor Dinas PUPR, kantor Dinas Pendidikan dan kantor Dinas Perkim, rumah dinas di Sofifi dan rumah singgah Gubernur di Ternate juga tidak luput dari geledahan KPK. Ini berkaitan dengan dugaan operasi tangkap tangan oleh KPK terhadap Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba di Hotel Bidakara, Jakarta terkait dugaan lelang jabatan dan pengadaan barang. Ketika ditanyakan ke adik dari Gubernur Malut, Said Kasuba membenarkan adanya penyegelan. Karena maksudnya tadi berapa orang Pak yang masuk tadi berapa orang? Satu orang sudah naik ke atas. Oh, satu orang. Ya, mereka dari mana Pak? Ya, bukan saya tidak tahu. Ruang pribadi sempat masuk. KPK pun membenarkan OTT terhadap Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba. Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan ada 15 orang yang ditangkap terkait kasus ini.
Sementara terkait status Gubernur Maluku Utara, KPK kini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Tim KPK menindaklanjuti laporan masyarakat, melakukan kegiatan tangkap tangan, baik di wilayah Maluku Utara maupun di Jakarta. Dan sejauh ini ada sekitar 15 orang yang ditangkap, baik di Kota Ternate maupun Jakarta Selatan. Benar, di antaranya adalah Gubernur Maluku Utara dan pejabat lainnya serta beberapa pihak swasta yang sebagian saat ini telah berada di Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan permintaan keterangan. Tentu kami masih memiliki waktu untuk menentukan sikap dari hasil kegiatan tangkap tangan ini setelah memastikan seluruh permintaan keterangan terhadap pihak yang ditangkap telah selesai dilakukan. Saudara, sebuah mobil berplat dinas Polri terlihat ikut dalam aktivitas kampanye salah satu calon legislator di Tangerang, Banten. Polisi pun kini tengah berkoordinasi dengan Bawaslu terkait hal ini. Dalam video terlihat mobil berplat dinas Polri digunakan kampanye salah seorang calon anggota legislatif, dan mobil yang dipasangi sirene dan strobo ini juga digunakan mengangkut baliho caleg. Polisi kemudian memberikan sanksi tilang dan mencopot plat dinas Polri termasuk atribut mobil yang terpasang. Polisi juga telah berkoordinasi dengan Bawaslu untuk menindaklanjuti hal ini. Sementara caleg pemilik mobil mengaku plat dinas Polri tersebut secara resmi didapat namun telah habis masa berlakunya sejak Juni 2023. Saat kampanye mobil ini sedang digunakan oleh sang sopir. Kami berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu, masuk juga dengan Kabid Propam Polda Banten untuk menindaklanjuti adanya berita viral ini, yang saat ini sudah kita tindaklanjuti dengan tindakan penertiban, yaitu tilang terhadap pelanggaran lalu lintas penggunaan plat nomor. Pribadi saya dan bukan mobil milik dinas Polri, dan kendaraan tersebut bukan digunakan oleh saya secara pribadi. Kegiatan saya pada hari ini melaksanakan kampanye, saya tidak menggunakan kendaraan tersebut. Kendaraan tersebut dibawa oleh supir saya dan saya tidak di dalam mobil itu. Ketua Partai Solidaritas Indonesia PSI sekaligus putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, mengaku siap jika diminta untuk maju sebagai Gubernur Jawa Tengah. Hal itu disampaikan Kaisang saat menghadiri acara Car Free Day bersama warga di Jepara, Jawa Tengah. Di hadapan warga Jepara, panitia acara bertanya kepada Kaisang, bagaimana jika nanti dirinya diminta untuk jadi Gubernur Jawa Tengah, menggantikan Ganjar Pranowo yang sudah purna tugas. Atas pernyataan itu, dengan santai Kaisang lantas menjawab, tidak apa-apa dan siap. Misalnya masyarakat warga Jawa Tengah, ujuk-ujuk loh, ngerti ujuk-ujuk ya? Ujuk-ujuk Mas Kaisang didapuk menjadi gubernur mobil Mas. Ya mboten napa-napa. Siap Mas. Siap ya Mas. Ya wes iki. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespons kesiapan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep menjadi Gubernur Jawa Tengah. Menurut Ganjar, rencana itu bagus dan menarik. Mas Kaisang kemarin bilang siap menjadi Gubernur Jawa Tengah nih, sebagai yang pengalaman 10 tahun nih, ada pesan-pesan nggak tanggapannya? Bagus, ikuti aja, menarik kok itu. Terima kasih. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan angkat bicara soal sosok Prabowo yang dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo. Anies mengatakan Jokowi Prabowo dua sosok yang berbeda. Sering mengaitkan nama Presiden Joko Widodo, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto pun mendapat sorotan. Kali ini datang dari Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Anies bilang Prabowo dan Jokowi adalah dua orang yang berbeda. Prabowo merupakan seorang menteri, sementara Jokowi merupakan seorang presiden. Prabowo merupakan ketua umum partai, sementara Jokowi bukan. Ya, yang satu presiden, satu menteri. Sudah jelas, yang satu ketua partai, satu bukan. Kemudian satu tumbuh besar di wirausaha wali kota, satu tumbuh besar di angkatan bersenjata. Ya banyak beda-bedanya.
otomatis. Tapi apakah ada kesamaan misalnya terkait dengan ini kan Prabowo ini kan diisukan akan melanjutkan begitu, akan menjadi periode ketiga Pak Jokowi. Bagaimana tanggapan Bapak? Nah itu nanti rakyat yang akan menilai. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyinggung hasil debat Capres jilid pertama yang menunjukkan sosok asli seorang Prabowo Subianto yang berbeda dengan Jokowi. Hasto bilang Prabowo identik dengan gemoy, sedangkan Jokowi tidak. Dari kulit yang kami lakukan, mencermati seluruh pemberitaan suara-suara dari rakyat di dalam debat kemarin menunjukkan bahwa Prabowo bukanlah Pak Jokowi. Itu Pak Prabowo tampil pada jati dirinya yang selama ini mencoba untuk dipoles dengan gemoy, tetapi debat telah mengembalikan suatu karakter asli dari Pak Prabowo sehingga Pak Prabowo bukanlah Pak Jokowi. Salah satu visi misi Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto adalah melanjutkan program kerja dari Joko Widodo. Maka tidak heran dalam berbagai kesempatan Prabowo kerap mengaitkan dirinya dengan Jokowi. Informasi lainnya, Saudara, Bawaslu DKI Jakarta memberi peringatan kepada Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) karena terbukti melakukan pelanggaran pemilu terkait acara silaturahmi nasional Desa Bersatu 2023 November lalu yang dihadiri Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Bawaslu DKI menerangkan awalnya kegiatan itu bertujuan untuk deklarasi salah satu paslon tertentu, tapi setelah melalui pertimbangan, acara dikembalikan pada konsep silaturahmi dan tidak ada deklarasi paslon tertentu. Bawaslu DKI memberi teguran dan rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri menindaklanjuti sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sebab kepala desa dan perangkat desa harus bersikap netral di pemilu. Nilai dan menetapkan telah terjadi dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Upaya tersebut direncanakan untuk deklarasi terhadap salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Akan tetapi mendekati hari H, berdasarkan pertimbangan dan koordinasi, acara tersebut dikembalikan pada konsep semula, yaitu silaturahmi nasional, sehingga tidak ada acara deklarasi. Walaupun pada pelaksanaannya masih saja terdapat diantaranya name tag dan narasi dari MC yang bersifat deklarasi atau keberpihakan kepada peserta pemilu pasangan calon nomor urut 2. Pekan ini para cawapres dari ketiga pasangan akan segera diadu dalam debat kedua dengan tema seputar ekonomi, keuangan, APBN, APBD, infrastruktur, dan lainnya. Seberapa siap ketiganya? Akankah menjadi perang adu data dan gagasan atau adu gimmick semata? Jangan lewatkan dialognya setelah jeda. Sama perwakilan tim pemenangan Capres-Cawapres yang akan dipandu Adisti Larasati sebentar lagi. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Pakai motor listrik Polytron Fox Air. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox Air. Badan letih lesu, jangan sampai sakit. Daya tahan tubuh harus kuat. Minum Adem Sari. Adem Sari banyak vitamin C. Daya tahan kuat, gak panas dalam lagi. Adem Sari. Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Di setiap sentuhan ibu ada kelembutan dan kekuatan. Seperti saat lawan batuk dan pilek,
Anaconidin, efektif redakan batuk dan pilek si kecil, aman diminum sesuai anjuran. Anaconidin, efektif lawan batuk pilek si kecil. Produksi Konimax. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Have you ever wondered if you could experience the whole of Indonesia all from a single place? Step foot inside and be embraced by the warmth of Indonesian hospitality. At Santikal Resorts, hospitality from the heart. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Dan kita berikan apresiasi kepada 3 calon presiden. Debat Pilpres 2024 kembali digelar. Dalam debat kedua ini, 3 calon wakil presiden akan beradu gagasan, argumen, dan ide di depan publik pada Jumat 22 Desember. Calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, mengaku siap menghadapi debat dengan tema dan format apapun. Soal teknis debat, Caimin bilang akan menyesuaikan dengan ketentuan KPU. Belum tahu, kita tuh masih belum punya bahan, masih ya meraba-raba. Ya namanya debat mestinya harus ada saling sanggah. Terkait temanya Gus katanya menguntungkan capres nomor cawapres. Enggak ada lah, semua tema sama menguntungkan. Itu kalau tidak ada gitu nggak hangat namanya. Semua yang sudah siap maju pasti siap. Sementara calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, berkomentar singkat soal persiapannya jelang debat. Gibran hanya mengatakan terus mempelajari materi debat. Saya sebenarnya terakhir jawab itu terus loh. Gimana apa aja persiapannya Bang Gibran? Ya, pendalaman materi dan lain-lain aja. Ya, pendalaman materi. Udah. Materi apa aja? Materinya apa aja sih? Dananya Bang. Yang jadi lawan terberat kan itu. Berarti ya sesuai temanya. Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, juga menyatakan siap menghadapi debat. Meski tidak ada persiapan khusus karena pertanyaan akan disampaikan dengan cara diundi. Kalau persiapannya oke lah ya. Kalau pertanyaan materi tidak bisa dijawab di luar kan kita belum tahu apa pertanyaannya, ya kan? Tapi pertanyaan itu kan diundi kan, lalu muncul pertanyaan apa. Nanti kalau saya menyiapkan jawaban Rohingya yang ditanyakan Palestina kan beda lagi. Pokoknya siap aja lah. Ya, kalau ditanya apa persiapan, siap dalam arti ya siap datang. Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Huria, memperkirakan dalam debat kedua khusus Cawapres ini, publik paling menunggu penampilan Gibran Rakabuming. Pasalnya, Gibran yang belum pernah tampil debat di depan publik. Khusus untuk Gibran misalnya karena selama ini belum pernah hadir debat, kemudian juga kalau kita lihat dari tayangan di media sosial misalnya gitu ya, bagaimana Gibran menjawab pertanyaan-pertanyaan publik yang relatif pendek-pendek gitu ya, kemudian juga tidak betul-betul menjawab sebenarnya gitu ya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, akhirnya kan publik mau melihat ini apakah kemudian nanti pada saat debat yang sama gaya ini akan masih tetap dipertahankan gitu ya oleh Gibran atau ada kejutan baru gitu ya bahwa ekspresinya gitu ya baru keluar nanti pada saat debat. Sementara kalau Caimin dengan Pak Mahfud saya kira publik sudah lebih familiar gitu ya, sudah akan tahu nih gaya Caimin dan gaya Prof Mahfud akan seperti apa.
Debat kedua Pilpres 2024 akan digelar pada Jumat 22 Desember mendatang. Tema yang diangkat terkait ekonomi yang mencakup ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Lalu, seperti apa debat akan berlangsung nantinya? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, debat perdana calon wakil presiden akan digelar pada hari Jumat besok, 22 Desember mendatang. Debat ini akan mengulas bagaimana sejumlah topik mulai dari ekonomi, perdagangan, hingga infrastruktur. Tapi yang kemudian paling ditunggu adalah bagaimana publik ini bisa melihat 3 calon wakil presiden ini beradu gagasan dan juga argumen. Lalu bisakah mereka memuaskan keingintahuan pemilik suara? Atau mereka justru hanya terlihat berisi saat kampanye dan beradu gimmick? Kita bahas di pagi hari ini bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah ada juru bicara Timnas Anies Muhaimin, sudah ada Pak Muhammad Khalid. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Khalid. Selamat pagi, Assalamualaikum. Dan juga ada Wakil Ketua Tim Relawan Prabowo Gibran, ada Pak Roy Maningkas. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Roy. Assalamualaikum. Ya, dan juga terakhir ada juru bicara TPN Ganjar Mahfud, ada Mas Ciko Hakim. Selamat pagi Mas Ciko. Pagi. Ya, lengkap sekali sudah ada di sini dari tim sukses 3 pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden. Nah, ini kan tinggal menunggu hari ya kan, tanggal 22 Desember akan menjadi debat perdana, kemudian calon wakil presiden ini beradu argumen, beradu gagasan, dan topiknya menarik sekali, ini soal ekonomi, APBN, APBD. Nah, seberapa siapkah kemudian, saya ke Timnas Amin dulu nih, karena sesuai dengan nomor urut. Seberapa siapkah kemudian calon wakil presiden Anda, kemudian Pak Gus Muhaimin ini siap untuk beradu data, beradu argumen di bidang ekonomi? Ya, Pak Gus Muhaimin ini seorang tokoh intelektual, ya, dan beliau memiliki seorang yang rekam jejak yang baik, dan pengalamannya bukan hanya di legislatif, di partai politik, di DPR RI, dan juga pernah menjadi seorang menteri. Jadi pengalaman yang panjang ini, dan dia juga seorang aktivis. Jadi saya kira debat itu ya sehari-hari beliau gitu ya. Makanan sehari-hari begitu maksud Anda? Di parlemen sudah terbiasa, waktu beliau masih aktivis juga sudah terbiasa, dan menjadi seorang eksekutif, menjadi seorang menteri juga sudah terbiasa untuk melakukan tukar tambah pikiran, tukar tambah gagasan. Saya pikir beliau akan menikmati. Selain sebagai seorang aktivis intelektual, beliau ini seorang santri juga. Jadi selain cendekia, beliau juga orang yang jenaka. Itulah yang kemudian diharapkan menarik, mencairkan suasana, begitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat kan temanya ini banget ya, substantif banget soal ekonomi, APBN dan juga APBD. Soal data, apakah sudah siap semuanya? Ya, insya Allah. Jadi tentu Amin ini selalu mendasarkan pernyataan, sikap, dan gagasannya berdasarkan data. Data baik itu data yang secara official dan data yang ada di lapangan. Jadi bukan hanya mengutip hal yang sifatnya kuantitatif, tapi juga apa sih yang dirasakan oleh masyarakat, itu juga jauh lebih penting untuk disampaikan. Sehingga memadukan antara IQ, intelektual, dan juga emosional dari publik itu sendiri. Jadi memadukan 2 hal itu. Sehingga insya Allah nanti Amin, Gus Muhaimin akan menyampaikan apa sih yang dirasakan oleh masyarakat, gitu. Plus juga bagaimana gagasan ke depan. Sehingga solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi, khususnya masalah ekonomi, itu akan bisa disampaikan, resonansinya itu nyambung gitu dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Kalau kita berpikir ekonomi, kebijakannya itu terlalu melangit, kalau nggak membumi kan nggak pas juga. Jadi kita menyampaikan gagasannya juga secara normatif bagus, tapi juga meresonansi, connected dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Langsung saya ke terakhir, kedua, ada Pak Maningkas. Pak Maningkas, ini kan kalau bisa dikatakan mendelivernya dengan cair begitu. Nah, kalau untuk pasangan calon wakil presiden Mas Gibran ini kan juga punya track record yang kemudian kita tahu menjabat sebagai wali kota Solo. Bagaimana untuk persiapan debatnya? Jadi kalau dari pihak kami ya, dari pihak pasangan Pak Prabowo, atau mungkin lebih ditekankan ke Mas Gibran kali ya nanti ya. Saya rasa Mas Gibran itu walaupun beliau masih muda ya, tapi
dengan pengalaman yang dia miliki ya, walaupun bukan konglomerat ya, tapi dia juga seorang usahawan, pengusaha, mandiri, ya. Kemudian pengalaman dia menjadi birokrat juga, wali kota, ya. Jadi saya pikir ada satu hal penting, ya. Ada satu hal yang penting yang bukan hanya sekedar seseorang yang sudah malang melintang, tapi satu hal, program apapun, rencana apapun yang akan dilakukan, ya, itu di samping seperti yang tadi dikatakan itu harus membumi, tetapi program itu harus dilaksanakan dengan orang-orang yang kira-kira integritasnya itu terjaga lah, kira-kira begitu ya. Dan kami yakin kombinasi antara pengetahuan, ya, pengalaman dan integritas itu adalah modal utama dari Mas Gibran ya, untuk memahami dan melaksanakan program ekonomi yang betul-betul bisa dirasakan oleh rakyat ke depan. Kalau Mas Ciko sendiri untuk pasangan untuk Pak Ganjar, Pak Mahfud maksud kami, seperti apa? Persiapan debatnya untuk debat cawapres ini tentu Pak Mahfud lebih kita tekankan untuk banyak beristirahat ya, karena memang padat kegiatannya dia sebagai Menko Polhukam maupun sebagai selama berkampanye. Tetapi kembali lagi bahwa di debat cawapres ini akan terlihat siapa saja yang akan benar-benar berpihak kepada rakyat. Nah, kita lihat bahwa dari rekam jejak maupun sejarah kehidupan Pak Ganjar maupun Pak Mahfud yang berangkat dari keluarga yang sangat sederhana, dan mereka mencapai titik sukses dengan segala perjuangan yang berat dan lain-lain, dan dari muda sudah bekerja menafkahi keluarga dan lain-lain. Nah, ini yang kita akan lihat bagaimana itu menjadi cermin dari visi misi mereka, yaitu yang berpihak kepada rakyat. Kita bicara ekonomi, tentunya nanti akan menitik beratkan pada ekonomi kerakyatan, di mana nanti UMKM akan dikedepankan, akan diperjuangkan. 40% nanti kami akan memperjuangkan tempat usaha bagi UMKM di fasilitas-fasilitas publik, ya kan. Nah, dan juga kita akan, Pak Ganjar dan Pak Mahfud juga nantinya akan mendorong BUMN dan BUMD untuk mengalokasikan 50% anggarannya untuk belanja jasa barang dari UMKM maupun koperasi. Nah, itu sebagai contoh saja. Nah, ini juga ketika bicara soal ekonomi biru, ya kan, ekonomi yang mengandalkan potensi kelautan dan lain-lain. Ini yang kita akan menjadi substansi pembicaraan dari Pak Mahfud pada debat ini, karena kita ya intinya satset lah gaspol gitu, dan maju ke jantung ke permasalahan ya kan. Satset gaspol ya. Ini juga kemudian yang menjadi pertanyaan saya juga, ketika kemarin debat perdana sengit lah ya bisa dikatakan, saling serang kemudian saling senggol. Apakah ini juga akan terjadi nanti di debat kedua di calon wakil presiden, Bang Roy? Saya kira agak berbeda mungkin ya. Ini kan kita bicara angka ya, bicara ekonomi, ya, bicara untuk kesejahteraan rakyat. Kalau debat pertama itu kan bicara politik kualitatif, ya, hukum HAM. Hukum HAM ya. Tetapi kalau debat ekonomi saya pikir itu lebih kuantitatif ya. Lebih adu data. Lebih adu data, adu gagasan yang masuk akal, ya. Jadi saya juga melihat di sini bahwa kita dari pihak Pak Prabowo dan Mas Gibran itu kita juga punya program yang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, ya. Supaya kita jangan membuat program yang sifatnya awang-awang tapi nggak bisa dijalankan. Kan jelas, kalau Pak Prabowo dengan Gibran, programnya itu adalah melanjutkan program-program yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, ya, dan menyempurnakan program-program yang sudah dijalankan oleh Pak Jokowi, dan menambahi dengan program-program baru yang belum ada di dalam program Pak Jokowi. Jadi lebih jelas. Ya. Jadi kita
Kalau kita lihat kan publik ini sepertinya kemudian menunggu benar-benar kehadiran Gibran ini di debat karena memang Gibran ini benar-benar sosok baru. Nah, kalau melanjutkan begitu, adakah kemudian terobosan-terobosan baru yang kemudian ini loh punya saya, Gibran? Oh ya, jadi dia anak muda, ya. Saya rasa karena dia anak muda, dia punya pemikirannya juga lebih tidak old fashion pendekatannya, ya, tidak lebih theoretical gitu ya. Pasti dia dekat dengan ekonomi yang menyentuh anak-anak muda, ya, menyentuh Gen Z, menyentuh anak-anak milenial, misalnya ekonomi yang ada kaitannya dengan ekonomi digital. Ya, kita lihat ekonomi digital ini luar biasa. Ya, ekonomi digital kita ini di ASEAN kita paling besar. Ya, hampir 40,1% kontribusi ya. Ekonomi digital di ASEAN itu ada di Indonesia. Jadi ini adalah satu tantangan yang menarik buat Mas Gibran misalnya ya, karena dia mengerti tentang ekonomi digital, ya. Kemudian hal-hal yang lain ya, hal-hal yang lain yang terobosan-terobosan yang akan dilakukan oleh Mas Gibran sendiri itu adalah ekonomi yang betul-betul bisa, sebenarnya hampir sama ya. Semua ingin menyentuh rakyat. Oke. Ya. Semua ingin menyentuh rakyat. Tapi konkretnya. Konkret ya, langkah konkretnya apa yang akan dilakukan? Gitu. Sekarang yang saya bicarakan, minta maaf ya Pak ya, minta maaf Pak. Kita semua ini kan punya program. Kita punya program, 8 program utama nih yang akan dijalankan ya. Sekarang persoalannya adalah, pertanyaan saya nih buat bapak-bapak sekalian nih berdua nih Pak ya. Ini udah dihitung nggak mau jalanin program ini butuh duit berapa? Nah itu dia, jangan sampai kemudian programnya terlalu banyak gitu. Ada nggak uangnya? Itu kan ada uangnya nggak? Itu yang kemudian menjadi permasalahan kan? Takutnya habis buat beli senjata sama makan gratis. Iya kan? Enggak. Itu program. Itu termasuk program. Itu termasuk program. Ya. Itu termasuk program. Justru pertanyaan saya ya, dari program Pak Ganjar, program Pak Anies ya, dari semua program yang disampaikan itu udah dihitung nggak angkanya yang dibutuhkan tuh berapa? Saya rasa dan bagaimana mendapatkan uang itu? Nah itulah yang kemudian menjadi harus kita edukasi juga kepada masyarakat. Berarti harus program yang benar-benar rasional begitu ya? Iya, jadi membumi. Oke. Dan tidak hanya sekedar populis saja begitu ya. Nah ini kan kalau kita lihat soal pertumbuhan ekonomi ya, Mas. Ini pasangan Anies Muhaimin ini menjanjikan pertumbuhan ekonomi ini berada di 5,5 sampai 6,5%. Nah, langkah konkretnya, realistisnya akan seperti apa untuk mencapai ini? Ya, sebelum ke pertumbuhan ekonomi ya, itu kalau itu sudah kita hitung ya. Jadi kalau dibilang rasionalitas dan sebagainya, kita memiliki ratusan pakar ya terkait bagaimana kita melakukan simulasi secara teknokratik pertumbuhan ekonomi yang paling realistis itu berapa. Karena Amin ini mengusung visi Indonesia adil makmur untuk semua. Jadi untuk semua inilah sense of justice, sense of equality, pemerataan itu menjadi sangat penting. Kemudian yang kedua, tadi terkait masalah program, masalah keberlanjutan atau perubahan. Amin memiliki narasi, memiliki visi terkait perubahan. Ini kalau Pak Anies dan Gus Muhaimin ke lapangan, ke masyarakat, ketemu warga ya, beliau bertanya, ditanya apa sih perubahan itu? Beliau tanya balik kepada terutama emak-emak, ibu-ibu ya, bapak-bapak, terutama ibu-ibu mungkin di lapangan. Ketika ditanya, ibu-ibu saya tanya, sekarang harga cabai, telur, daging, mahal atau murah? Semua serentak menjawab, mahal. Mau dilanjutkan atau mau diubah? Diubah. Semua serentak menjawab diubah. Kemudian tanya lagi Pak Anies sama Gus Muhaimin, cari kerja susah atau mudah? Jawabannya apa? Susah. Mau dilanjutkan atau mau diubah? Diubah. Seperti itu. Ini adalah suara dari
masyarakat. Jadi mereka menginginkan perubahan. Mereka menginginkan harga-harga kebutuhan pokok terjangkau. Mereka menginginkan mencari kerja itu lebih mudah. Nah, caranya gimana? Makanya disinilah kemudian nanti akan pasti dibedah nanti kan ya pada debat. Ya, saya akan kasih spill sedikit lah. Jadi misalnya begini. Jadi strategi kalau kita dalam strategi ekonomi itu yang paling penting adalah kalau kita melihat ada namanya consumption, investment, government spending, and net export. Secara theoretical seperti itu. Untuk menjaga stabilitas harga, maka yang harus kita pastikan adalah bagaimana keep buying strategi. Masyarakat daya belinya itu terjaga. Menjaga yang kedua, daya beli masyarakat itu sangat penting. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita menjaga inflasi itu tetap terjaga, terutama gejolak harga pangan. Maka ini termasuk dalam masalah sisi pasokan rantai makanan kita. Sekarang ini kejadiannya apa? Petani tidak sejahtera, harga-harga melambung tinggi, harga bahan kebutuhan pokok. So, what happened? Apa yang terjadi? Ketika petani tidak sejahtera, tapi di saat yang sama harga-harga melambung tinggi. Nah, disinilah kita harus reform, kita harus ubah tata niaga dalam rantai distribusi itu. Itu yang kemudian ditawarkan. Kita memiliki namanya kontrak farming. Nah, kontrak farming itu seperti apa? Nanti di debat akan dijelaskan. Oke, itu juga. Kalau saya jelaskan di sini nanti debatnya nggak kebagian. Jadi udah lebih seru di sini ya, di debat ya begitu ya. Kalau untuk pasangan. Saya cuman simpel aja tadi kan saya tanya ya. Dari program yang Bapak sampaikan tadi semua itu ya. Itu kan semua butuh anggaran. Ya. Saya cuma pengen tanya duitnya kira-kira dibutuhkan berapa, Pak? Kemudian dari mana duitnya? Kemudian juga dari pihak Bapak, duitnya dibutuhkan berapa? Dan dari mana duitnya? Itu aja kok. Jadi kita nggak terlalu bicara yang teoretikal. Justru kalau saya boleh nggak saya potong sebentar? Justru pertanyaan saya ini yang justru harus ditanyakan kepada Pak Prabowo yang baru meningkatkan utang menjadi 400 triliun 380 triliun untuk pembelian alutsista plus makan gratis. Tahan dulu. Kita bingung. Maksudnya jangan dipotong. Jangan-jangan dari dana pendidikan lagi dialokasikan. Ya. Saya nanya karena saya tahu saya punya jawabannya. Jawaban Jadi Anda. jangan diwali ke saya. Saya nanya dulu kan. Saya nanya dulu, Bapak untuk menjalankan program-program yang tadi katanya apa namanya tadi adil makmur. Banyak dong Pak Satu. Ya, banyak program. Banyak lah Pak. Kepastian hukum, menegakkan hukum, pemberantasan korupsi. Kita kan bicara ekonomi ya. Betul. Kita bicara ekonomi kan bahwa dari kita menutup kebocoran-kebocoran dari korupsi itu udah bisa mendapatkan dana 200 sekian triliun. Untuk yang nanti mau dijalankan programnya, kira-kira Pak Anies ya butuh anggaran berapa? Oke, langsung. Dan dari mana langsung duitnya? Saja. Demikian Bang Khalid. Dari Pak Ganjar. Silakan Bang Khalid. Kalau misalkan ditanya sama ngomongnya konkret aja angkanya. Enggak, ini kan nggak kualitatif loh jawabannya. Okay. Jadi begini, kalau kita lihat di era Presiden Joko Widodo, tax ratio itu termasuk yang rendah. Dan bahkan equal peer dengan negara-negara yang di Afrika. Itu sekitar 10% tax ratio. Nah, Amin sudah membuat sebuah rencana teknokratik, ya, perencanaan kita akan menaikkan tax ratio di situ, ya, di range antara 13 sampai 15%. Di angka itu. Ketika kita sudah menaikkan tax ratio dengan kenaikan cukup signifikan, ya, apakah mungkin? Mungkin. Karena kita under tax, banyak sektor-sektor sudah kita simulasikan dan bisa kita tingkatkan. Jadi optimalisasi pendapatan. Nah, kalau yang kedua, kita akan masuk. Dan yang kedua adalah kita investment, bukan akan masalah tax rate, ya. Tax reform itu bukan hanya menaikkan tarif pajak, tapi reformasi perpajakan itu yang lebih utama. Sehingga reformasi birokrasi, reformasi administratif perpajakan, ya, terutama under tax yang di sektor-sektor yang kita kurang dalam penerimaan perpajakan. Kemudian yang kedua masalah investasi. Kalau kita tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan fiskal APBN saja, tapi investasi itu sangat penting. Dan disinilah kita akan mendorong di sana. Yang ketiga adalah masalah industrialization, industrial policy, kebijakan industri, sehingga kita bisa mendorong ekspor kita. Ya, sehingga kalau kita hanya berbicara
maaf nih ya, apa namanya hilirisasi. Hilirisasi itu adalah salah satu tahap aja. Berikutnya kita harus lebih advance untuk meningkatkan industrialisasi. Sehingga nilai tambahnya berlebih, sehingga kita akan mendapatkan revenue lebih baik, ya, fiskal kita akan lebih bagus, dan job creation, menciptakan lapangan kerja. Oke, Bang Roy, ini kan tadi soal kalau misalkan punya program, duitnya dari mana, itu yang kemudian duitnya cukup atau enggak. Nah, kalau untuk pasangan Prabowo Gibran ini kan yang kemudian kece adalah soal makan siang gratis dan juga pemberian susu secara gratis. Nah, apakah ini sudah dihitung juga? Enggak, tadi kan belum dijawab ya. Oke, maka saya juga bertanya. Ini pertanyaannya dari Disti Pak ke Bapak sekarang Pak. Ini wawancara Kompas TV bukan wawancara Bapak. Ini wawancara Kompas TV. Saya menjawab dengan wawancara Kompas TV. Disti lagi dengan angka-angka yang sangat pemberian makanan gratis dengan strategi. Saya mau dijawab dengan strategi dan angka yang sekarang saya tanya, tax ratio-nya berapa targetnya? Tax ratio berapa? Saya kan tadi bisa jawab, tax ratio berapa targetnya? Saya mau tanya dulu Pak, berapa angka yang dibutuhkan? Enggak, masalah revenue tadi, masalah baik. Enggak, kapasitas fiskal tadi, tax ratio saya mau jawab angkanya berapa? Saya tanya sekarang, tax ratio berapa? Oke, baik Bapak-Bapak. Nih Bang Roy, kalau misalkan sudah dihitungkan kemudian soal program makan siang gratis, pemberian susu secara gratis untuk meningkatkan kualitas SDM yang lebih berkualitas, apakah sudah dihitung kemudian uangnya dari mana dan apakah cukup? Itulah pertanyaan saya. Jadi saya yang ditanya. Iya, betul dong. Kan semuanya harus ditanya, semua harus ditanya Bang Roy. Silakan Bang Roy. Jadi begini ya, untuk menjalankan program yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran, ya, itu program ini dilakukan secara gradual tentunya, ya, bukan seperti menyulap, ya. Tapi kira-kira dalam 2-3 tahun ke depan, ya, artinya 1-3 tahun ke depan, secara gradual, ya, kira-kira anggaran yang kita butuhkan mungkin sekitar 800 sampai 1.000 triliun. Untuk yang makan gratis dan bukan hanya makan gratis, ya, kan kita ada program per tahun. Kita kan ada program untuk naikin gaji guru, ya, kita punya program untuk naikin gaji ASN, ya, kita punya program untuk bangun rumah desa yang 72.000 desa ini, ya, itu anggarannya kira-kira per desa itu satu desa itu 40 rumah, itu anggarannya 135 juta, bangun baru atau renovasi, ya. Kemudian kita juga punya program untuk tadi ya, makan siang yang bergizi. Makan siang bergizi dan juga susu secara gratis. Nah, itu akan ini juga jangan dilihat hanya dilihat sebagai cost, tapi ini juga punya multiplier efek yang besar, ya. Karena kenapa? Memberikan makan siang gratis dan susu, ya, itu juga akan melibatkan UMKM, akan melibatkan masyarakat banyak gitu, ya. Jadi ada yang hidup uang yang berputar untuk menggunakan uang itu juga besar, ya. Nah, oke. Nah, kemudian untuk program itu pos itu akan di sumber daya manusia, ya. Saya rasa juga Pak Anies juga Pak Ganjar, ya. Pak Roy, dengan spending seperti itu dampak defisit ke APBN-nya berapa? 400 triliun buat makan siang. Dan berapa akan tambahan utang yang harus ditambah dengan utang yang begitu menumpuk saat ini? Ya. Jadi kita bicara, ya, yang kita harus genjot pertama itu adalah PDB-nya. Oke. Kita sekarang kan PDB-nya kan 1,4 triliun miliar dolar, ya. Kita sekarang masuk G20, ya. Target kita tahun 2025, ya, kita bisa mencapai kurang lebih 3-3,5 triliun. Nah, untuk yang miliar dolar. Untuk yang pemberian makan gratis kepada ibu hamil, kemudian susu gratis ini akan di posnya ini dari mana? Pos dari pendidikan kah atau seperti apa? Nah, jadi ini tidak ada
Maksudnya yang ini Jadi gini, dikurangin, kemudian diambil tuh. Jadi ketika itu kan yang kemudian kita takutkan. Jadi satu pertama, ya, justru ini nggak logisnya di sini. Nomor satu pertama begini ya. Kalau kita bicara soal masalah teks, ya semua kan pendapatan negara paling tinggi itu kita harus akui 80% dari teks kan. Ya makanya saya tanya teks ratio kan? berapa tadi kan? Nah teks rasionya itu, yang tadi kan dari Bapak mengatakan ya teks rasio yang digunakan itu kan targetnya berapa? 13 sampai 16% ya Pak ya, dari pihak Bapak ya. Dari mana? Nah, berapa? Dari kita sangat berhati-hati ya, karena ini kan dilematis ya. Ini sangat dilematis di dalam peningkatan pajak ya. Tetapi bahwa salah satu upaya kita itu adalah tentu salah satunya adalah untuk menaikkan rasio teks, tetapi dengan sangat berhati-hati dengan intensifikasi dan ekstensifikasi. Itu yang akan kita lakukan ya. Kemudian yang kedua itu adalah efisiensi anggaran dan tepat guna anggaran. Kita udah hitung juga ya. Jadi angka dari situ ya, secara bertahap ya, kita bisa mendapatkan angka yang tadi saya sebutkan tadi ya. Nanti kalau kita bicara di sini kan nggak ada papan tulis ya. Habis nanti ya. Tapi kira-kira gambarannya jelas akan ya, seperti itu. Oke. Nomor satu kita harus tingkatkan PDB kita. Ya. Nomor dua kita akan lakukan sama juga kan. Sama karena tujuannya pasti sama. Dengan apa namanya tax ratio. Tetapi dengan cara yang berhati-hati ya. Kemudian yang ketiga adalah tepat guna dan efisiensi anggaran. Nah, tepat guna dan efisiensi anggaran ini jarang dibahas. Nah, itu nanti yang juga akan kita bahas lebih lengkap. Nah, tapi juga saya beri kesempatan juga ke Mas Ciko, Bang Roy. Mas Ciko, ini kan pertumbuhan ekonomi yang kemudian dijanjikan oleh pasangan Ganjar Mahfud ini cukup cukup target juga ya, 7%. Nah, bagaimana langkah konkretnya jangan dijawab dulu. Usai jeda kita akan kembali, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Di setiap sentuhan ibu ada kelembutan dan kekuatan. Seperti saat lawan batuk dan pilek, Anaconidin. Efektif redakan batuk dan pilek si kecil, aman diminum sesuai anjuran. Anaconidin, efektif lawan batuk pilek si kecil. Produksi Kunimax. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Singkong, bagus buat perokok. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good. Aku sih tetap latihan meski keringat bawa kuman penyebab bau badan. Karena Dettol Cool, sensasi cool 5 derajat dan pelindungan 12 jam. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukan panasmu. Yang
Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, masih melanjutkan dialog kita bagaimana soal persiapan dari pasangan calon wakil presiden. Ini ada 3 tim sukses kita yang sudah hadir di studio. Ada dari pasangan Anies Mohaimin, kemudian Prabowo Gibran dan juga Ganjar Mahfud. Ini saya Mas Ciko dulu. Mas Ciko, ini kan terakhir saya bertanya soal pertumbuhan ekonomi ya. Nah, yang paling gigih untuk menargetkan pertumbuhan ekonomi 7% adalah pasangan Ganjar Mahfud. Saya langsung satset aja deh pertanyaannya. Langkah konkretnya apa untuk mewujudkan ini? Nomor 1, kenapa ke 7% ya? 7% karena emang ini tuntutan. Ini bukan yang sesuatu yang ambisius atau terlalu optimis dan lain-lain. Ini tuntutan untuk mencapai yang dibilang Indonesia Emas 2045. Jadi kalau di bawah 7%, target ini agak sulit kita untuk menjadikan termasuk bonus demografi yang kita punya ini menjadi aset. Bahkan akan menjadi liabilitas kalau kita tidak bisa mencapai angka itu. Jadi kadang-kadang dalam visi misi itu bukan hanya yang realistis, tentu harus realistis. Tetapi kembali lagi kita harus melihat tuntutannya masa depan itu seperti apa. Nah, ke depan kita harus bisa menciptakan 17 juta lapangan kerja per tahun. Itu juga tuntutan, kita dilihat terlalu optimis atau ambisius. Bahkan tapi kita kalau benar-benar berhitung 2045 emas itu, ya itu yang harus dicapai. Nah, ini yang kita tentunya makanya ada selain keberlanjutan terhadap program-program Pak Jokowi yang sudah baik. Nah, tadi bicara soal peningkatan PDB kan belum dijawab juga sendiri oleh Pak Roy, peningkatan PDB melalui apa? Makanya kita mempunyai program-program unggulan yang sekarang belum diprioritaskan seperti ekonomi biru. Ya, kita tahu maritim kita tuh 77% dari wilayah Indonesia yang hanya menyumbangkan PDB sekitar 7%. Nah, ini terlalu kecil. Potensi yang besar tidak dimanfaatkan secara maksimal. Padahal poros maritim dunia menjadi visi misi dari Pak Jokowi. Nah, kita dukung perjalanan ini dan kita akan percepat prosesnya peningkatan di situ ya. Nah, apakah ada budget-budget yang tinggi yang diperlukan? Nggak harus kok. Kita bicara ekonomi biru, kita bicara kekuatan pesisir kita bicara rumput laut kita yang hanya dengan jarak 50 meter dari pinggir pantai itu bisa kita kelola dan tidak dengan biaya yang mahal, bahkan bisa dilakukan serentak seluruh Indonesia, di mana ada potensi rumput laut. Ini kita bicara rumput laut, peningkatan nelayan, pendapatan nelayan melalui segala infrastruktur yang kita siapkan buat mereka, sehingga mereka tidak harus bolak-balik ke pesisir atau ke darat ya. Kita siapkan rumah sakit di atas, rumah sakit apung di lepas laut dan lain-lain. Nah, ini supaya mereka tetap bisa bekerja dan waktu yang lama dan meningkatkan pendapatan. Nah, banyak hal lagi yang kita akan galakkan seperti ekonomi hijau yang belum menjadi prioritas, juga ekonomi digital yang tadi sudah disampaikan, tentunya ada kesamaan di sana tentang itu. Nah, penarikan pajaknya tentu tax ratio yang di atas 11% yang kita akan upayakan. Nah, kembali lagi ketika kita bicara soal kenapa 7%? 7% itu tuntutan. Ini benar-benar hal yang memang harus dicapai, dan ini adalah kalau bisa dilihat dari beberapa rekor digital, itu adalah pembicaraan antara Pak Ganjar dan Bu Sri Mulyani waktu itu. Nah, jadi, Bu Sri Mulyani supaya mengatakan keluar dari middle income trap. Nah, itulah kemudian tadi Anda singgung soal Bu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani juga mengatakan ada tantangan-tantangan yang kemudian harus dihadapi, soal krisis keuangan global, inflasi yang tinggi, geopolitik, sampai kemudian perubahan iklim. Mas Ciko. Nah, kembali lagi ya, ini kita kan, saya tertarik untuk menjawab pertanyaan bagaimana sih kita untuk bisa mendapatkan angka-angka dari budgeting itu kan ya. Salah satunya kan soal kepastian hukum ya, di mana disitulah menjadi core, ada kekuatan dari Pak Mahfud sendiri. Nah, kepastian hukum ini penting untuk menarik investasi. Satu, kepastian hukum ini penting untuk pemberantasan korupsi. Yang kedua, nah dari pemberantasan korupsi sendiri aja kita tahu sekitar hampir 300 triliun uang kita dikorupsi dari APBN selama ini. Nah, ini yang kemudian lagi diperjuangkan soal perampasan aset, betul ya? Betul, salah satunya kan itu. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Tapi kembali kalau kita bicara soal dari mana angka-angka itu, mohon maaf Pak Roy ya, kemarin Pak Prabowo baru mengajukan utang tambahan untuk alutsista ya. Terus dengan mengetahui bahwa dia
tahun depan kalau terpilih akan juga mempunyai program-program yang mengeluarkan uang begitu banyak, sekitar 400 triliun per tahun untuk makan gratis. Nah ini yang justru menjadi pertanyaan kembali kepada pihak TKN Prabowo adalah bagaimana itu bisa mendapatkan itu semua gitu ya, dan di mana wisdom Pak Prabowo ketika dia berpikir bahwa dia akan menjadi presiden tapi dia meningkatkan hutang di suatu program yang tidak menjadi program dalam visi misinya dia misalnya gitu kan. Ini itu hal-hal yang realistis saja kita. Nah kembali lagi ya kita bicara semua perubahan iklim dan lain-lain. Nah itu kenapa juga ada ekonomi biru dan ekonomi hijau. Itulah di mana kita bisa menyimpan karbon kita dengan baik gitu kan. Ada tentang karbon kredit dan lain-lain. Ini semua ada di visi misi Pak Ganjar. Mudah-mudahan ini bisa didalami oleh para panelis melalui pertanyaan-pertanyaannya pada debat cawapres ini sehingga bisa dijawab. Oke, sepertinya Bang Roy mau menanggapi. Udah banyak ngomong ya. Tapi terima kasih. Pak Ciko banyak mendukung program yang memang kita akan jalankan gitu ya. Kan kira-kira begitu ya. Jadi satu lagi mungkin yang apa namanya yang kita lihat potensi yang besar ya. Banyak orang kan nggak tahu sekarang misalnya bahwa BUMN kita sekarang ini total asetnya sudah melebihi Temasek dan Hasana ya. Jadi sudah begitu besar lah. Ya. Nah kemudian bagaimana kemudian bisa menciptakan BUMN ini yang bisa makin kompetitif? Oh iya, jadi itu kan kontribusi BUMN misalnya salah satu adalah dua kan dia. Pertama dividen, kemudian yang kedua adalah pajak. Ya. Dari tahun 2023 ini kita melihat peningkatannya cukup tinggi ya. Total dari dividen dan pajak yang diberikan itu hampir 400 triliun ya. Jadi ini adalah satu peluang yang sangat besar ya. Beda dengan Temasek. Temasek itu mereka lebih banyak kan main di portofolio. Sementara BUMN kita lebih variatif ya. Jadi ini juga salah satu sumber yang bisa digunakan untuk menambah pemasukan negara ke depan gitu ya. Dan sekali lagi sebetulnya saya lebih juga menekankan ya. Ini kan kita udah berkali-kali pilpres nih, ya, berkali-kali pilpres ya. Yang jelas menurut saya ya, seperti saya jelaskan tadi, program Pak Prabowo dan Mas Gibran adalah melanjutkan dan mempertajam dan menambahkan program Pak Jokowi yang sudah jalan. Nah saya nggak usah mengulang apa yang sudah dijalankan oleh Pak Jokowi, karena semua rakyat udah tahu lah. Dan ya, itu dilanjutkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Dipertajam dan ditambah. Oke, nah ini kira-kira begitu. Satu lagi ya. Oke. Kita berharap tadi saya katakan ya, pendapatan PDB kita berharap di tahun 2025 bisa sampai 3,5 triliun dolar ya. Pendapatan per kapita kita harapkan di tahun 2025 nanti itu bisa melewati 5.000 US dollar mungkin 5.500 US dollar per tahun ya. Oke. Jadi sekali lagi semua apa yang kita omongin semua ini ya, yang paling penting nanti ini pelaksanaannya. Pelaksanaannya itu yang kemudian menjadi apa ya, kita tunggu bersama begitu ya. Nah kalau misalkan sudah jelas kalau Prabowo Gibran ini memang melanjutkan, mempertajam begitu apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Nah untuk pasangan Anies Muhaimin ini kan mengusung memang perubahan. Perubahan apa yang kemudian dilakukan jika nantinya pasangan Anies Muhaimin terpilih, kemudian menarik investor, tapi di sisi lain kita juga tetap harus mensejahterakan buruh soal UMP. Iya. Pertama nih ya, prioritas dari Amin adalah hal yang sangat basic buat warga, yaitu adalah kebutuhan pokok sembako. Itu harus betul-betul terjangkau. Sekarang emak-emak di rumah tangga itu menjerit karena harga-harga semakin mahal.
Maka prioritas utama dari Amin adalah menciptakan harga-harga kebutuhan pokok yang terjangkau. Cabai bisa turun harganya, kemudian beras, minyak goreng dan sebagainya. Itu yang paling krusial. Jadi itu yang pertama prioritasnya. Yang kedua adalah penciptaan lapangan kerja. Nah, ini adalah merupakan prioritas kedua. Kenapa? Karena sekarang susah sekali untuk mencari kerja. Kalau kita lihat apa yang ingin dilakukan oleh Amin. Pertama adalah kita akan mengutamakan tenaga kerja lokal dibandingkan tenaga kerja asing. Buat apa pembangunan begitu banyak jika absorpsi tenaga kerja yang digunakan tenaga kerja asing? Karena kita juga punya bonus demografi. Iya, kita memiliki bonus demografi yang luar biasa. Anak-anak muda Indonesia, tenaga kerja Indonesia memiliki skill, keterampilan dan kompetensi yang layak untuk diprioritaskan oleh pemimpinnya. Jangan mengutamakan tenaga kerja asing, tapi utamakanlah anak-anak terbaik di Indonesia. Kemudian yang ketiga, Amin akan memprioritaskan bagaimana terkait UMKM. Penopang ekonomi di Indonesia adalah UMKM. Usaha kecil dan mikro ini jangan sampai ibu-ibu yang buka usaha di rumah, mereka terjerat pinjol, terjerat rentenir. Maka Amin berkomitmen agar ibu-ibu, bapak-bapak yang mau buka usaha, yang modalnya cuma 5 juta, 10 juta, itu dapat fasilitas pinjaman bunga 0%. Ini adalah komitmen dari Amin. Karena mereka adalah pengusaha-pengusaha yang mandiri, mereka butuh support. Sehingga ketika mereka usaha, jangan sampai dapat pinjaman dari rentenir, dari pinjol, yang mereka akhirnya terjerat utang. Sehingga UMKM akan menjadi prioritas ketiga dari Amin. Banyak juga dari para petani misal. Sekarang petani kesulitan masalah pupuk. Ini yang justru prioritas yang urgent untuk diselesaikan. Nelayan misalnya masalah solar dan sebagainya. Jadi kebutuhan-kebutuhan perubahan ini ada hal yang sangat basic. Masyarakat di sana, ya, di warga di desa dan di kota itu tidak mengerti masalah PDB 1 triliun US dollar, nggak ngerti. Mereka yang butuhkan adalah harga cabai ini 100.000 rupiah. Yang berdampak langsung maksudnya? Iya, yang berdampak langsung. Dan ini harus diselesaikan. Telur naik, minyak goreng naik. Tolong tadi tanya, sekali-kali mungkin Bapak harus turun ke bawah, tanya kepada ibu-ibu yang belanja di pasar langsung. Mereka mengeluh. Dan inilah yang harus diselesaikan. Kemudian masalah tenaga kerja. Kita memiliki namanya Skill Development Fund. Bagaimana pendidikan meningkatkan kualitas SDM itu bukan hanya formal education, pendidikan formal, tapi adalah bagaimana meningkatkan skill yang non formal juga, sertifikasi itu penting. Dan yang terakhir adalah mengenai, saya ingin menanggapi terkait program susu gratis ya. Kalau di situ ada tambahan dana sekitar berapa? 400 triliun. Saat ini aja tidak ada program itu gitu ya, skala nasional. Kalau itu ada tambahan, itu pasti akan berdampak secara fiskal. Dan inilah yang harus kita koreksi. Konstitusi mewajibkan adalah untuk pendidikan, ya. Bagaimana angka 400 itu bisa bangun berapa sekolahan yang rusak itu. Bisa menyekolahkan beasiswa berapa orang. Ya, itulah yang akan menjadi prioritas dari Amin. Untuk UMP sendiri, upah minimum provinsi, kalau DKI Jakarta kan kita sudah jelas 5 juta, kemudian yang paling rendah itu Jawa Tengah. Apa yang akan Anda lakukan tim Anies Muhaimin? Ya, UMP ini adalah yang terpenting adalah fairness. Fairness dari sisi pengusaha dan fairness dari sisi buruh. Dan disinilah Mas Anies melakukan fairness itu pada waktu menjadi gubernur DKI. Beliau menjadi pemimpin yang aktif dalam membangun titik temu antara mana nilai yang wajar, yang ditoleransi oleh pengusaha, dan juga yang menjadi tuntutan para buruh. Jangan sampai keputusan dari seorang pemimpin itu tidak menciptakan keadilan. Sehingga kenaikan UMP yang acceptable, yang diterima oleh para pengusaha, itulah yang akan kita perjuangkan. Karena kan kita tahu ya, biaya hidup nggak mungkin turun, biaya hidup pasti akan naik. Tapi inilah yang kemudian menjadi pertanyaan kita, apakah pendapatan dari para buruh dan juga petani, kemudian nelayan ini akan bertambah atau tidak? Dari pasangan Prabowo Gibran sendiri, soal UMP dan untuk menarik investor. Ya, itu yang kita lihat tadi kan disebutkan juga ya, bahwa UMP terendah di Jawa ini Jawa Tengah ya Pak ya, betul ya Pak? Perlu dicek lagi datanya ya. Betul ya Pak? Kurang lebih nggak sampai 2 juta lah. Ya. Jadi ini memang menjadi satu tantangan ya. Kalau kita bicara Jakarta itu adalah sesuatu yang agak berbeda Pak, Mbak ya. Jakarta ini sesuatu hal yang berbeda karena ini adalah ibu kota, pusat
segala-galanya, pusat ekonominya. Jadi saya rasa sih mestinya UMP-nya nggak 5 juta. Mestinya berapa? Ya kalau 5 juta, orang saya rasa masih susah ya hidup ya. Kalau 5 juta gitu. Kalau di Jakarta ya. Jadi UMP-nya seharusnya memang bisa lebih dari itu. Bisa lebih dari itu. Ya, tapi itu kan bukan urusan apa namanya debat capres nanti kan. Ya. Nah tapi yang paling penting buat kita sekarang ini, saya orang praktisi. Ya. Jadi saya hanya ingin berpikir bahwa apa semua yang kita bicarakan ini semua ini bisa dilaksanakan dan memang betul-betul bisa dirasakan oleh rakyat. Ya. Tadi dikatakan bahwa dari pihak Pak Ganjar memang udah menjadi satu kebutuhan 7%. Oke, pertumbuhannya 7%. Pertumbuhan, ya. Bukan soal realistis atau tidak realistis. Harus tapi realistis, tapi itu harus target harus dicapai. Itu target itu harus dicapai. Ya. Dan itulah yang kemudian harus kerja keras tentunya ya. Itu target. Ya. Nah kalau kita lebih bicara realistis saja. Ya, walaupun Presiden Jokowi tidak nyampe ya 7% ya. Anda harus menghargai dong. 2000 ketika COVID dan segala macam yang terjadi itu kita di periode pertama masih bisa menjaga. Periode pertama itu kan pemanasan. Masa langsung karena waktu kita juga yang terbatas. Saya langsung ke Mas Ciko ya. Saya bicara soal pertumbuhan dulu ya. Saya bicara soal pertumbuhan, kita memberikan rentang yang lebih lebar. Target kita adalah 5-7%. Kita memberikan rentang itulah. Yang lebih realistis. Lebih realistis. Oke, terakhir Mas Ciko, untuk menarik investor, tapi juga kita juga jangan melupakan kebutuhan kesejahteraan kaum buruh. Yang nomor satu kan menarik investor itu adalah kepastian hukum. Itu udah menjadi rumus yang baku. Investor dari luar itu mau masuk kalau ada kepastian hukum yang jelas. Kalau ada korupsi itu diberantas. Kalau kong kali kong atau under the table, uang-uang di bawah meja ini diberantas. Nah ini yang menjadi salah satu perjuangan kami yang utama, dan utamanya adalah mengapa Pak Ganjar juga memilih Pak Mahfud untuk menjadi wakil presiden, di mana Pak Mahfud punya pengalaman di bidang ini yang sangat kuat dan punya bukan hanya pengalaman menduduki jabatan, tapi kita lihat track recordnya selama dia menduduki jabatan, apa yang dia buat ketika dia melakukan banyak sorotan-sorotan pada kasus-kasus korupsi, dan kita lihat juga di DPR sering dipertanyakan dan lain-lain. Nah ini yang menjadi utama, dan ini kita yakin dalam pemerintahan kami di periode pertama ini nanti ke depannya itu akan menjadi yang prioritas dan akan menarik begitu banyak investor. Tadi pertanyaan kedua apa? Yang kesejahteraan soal buruh. Soal kesejahteraan buruh, saya setuju bahwa UMP di seluruh Indonesia ini harus naik itu ya. Jadi yang kita katakan nanti inline dengan apa yang kita katakan, kenapa pertumbuhan ekonomi itu harus naik 7%. Itu kan salah satunya ya, itu menjadi efek ke sana. Nah, kembali lagi soal Jawa Tengah, saya ingin menimpali nih, tadi agak menyindir sedikit, tapi Jawa Tengah itu selama dipimpin oleh Pak Ganjar, ya tapi selama dipimpin, fakta BPS juga selama dipimpin oleh Pak Ganjar Pranowo, penurunan kemiskinan itu tertinggi di Jawa Tengah dibandingkan 25 provinsi lain di seluruh Indonesia. Nah ini udah menjadi fakta. Jadi bahwa Jawa Tengah termasuk yang termiskin di Indonesia betul, dan itu sejak Pak Ganjar Pranowo belum memimpin. Nah ketika beliau memimpin menurun 100.000 orang per tahunnya kemiskinan itu. Jadi itu menjadi fakta, bahkan itu juga menjadi mendapatkan penghargaan karena itu. Nah, ke depannya tentunya kesejahteraan kerakyatan yang keberpihakan pada rakyat ini oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu udah jelas ya, tadi yang saya ungkapkan di segmen pertama tadi, bahwa untuk UMKM kita akan menyediakan 40% lahan dari fasilitas publik yang ada ya untuk UMKM. Yang kedua adalah tadi tentang BUMN yang begitu banyak dividennya, tapi uangnya kemana? Nah, uangnya itu harus dibelanjakan untuk belanja jasa dan barang dari UMKM dan koperasi, dan itu kita targetkan 50%. Nah, ini jadi uangnya muter di dalam negeri insya Allah paling realistis ya kan.
keberlanjutan dengan peningkatan dan percepatan. Oke, kita akan tunggu bagaimanakah kemudian nanti debat calon wakil presiden membahas soal ekonomi ini. Apakah seseru ini ataukah kemudian lebih sengit seperti debat perdana kemarin. Kita akan tunggu saja penampilan dan tentu saja adu gagasan, adu data. Itulah yang kemudian diharapkan oleh kita semua publik supaya kita bisa melihat mana-mana pemimpin-pemimpin yang kemudian benar-benar berkualitas menjadi pemimpin di masa mendatang. Terima kasih Pak Holid dari Timnas Amin. Sama-sama. Bang Roy dari Prabowo Gibran dan juga Mas Ciko Hakim dari Baik, terima kasih Bapak-bapak, sehat-sehat selalu. Ya, saudara, informasi lainnya juga akan hadir di Sapa Indonesia pagi kali ini. Kita simak bersama, saudara. KPK menggelar operasi tangkap tangan di Pemprov Maluku Utara dan dikabarkan, saudara, Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba ikut terjaring OTT kali ini. Informasinya akan hadir usai jeda. Pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Saya bakso ya. Roboh, hadang. Masuk angin. Minum hada angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan. Buyar angine. Hada angin, buyar angine. Produksi Konimax. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lilu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Pakai motor listrik Polytron Fox Air. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox Air. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Saya Radi Saputro melanjutkan Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah dan menyegel ruangan kerja Gubernur Provinsi Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba serta sejumlah kantor organisasi perangkat daerah atau OPD di Sofifi, Maluku Utara. Kantor OPD yang telah disegel yakni kantor Bapeda, kantor BPKAD, kantor Dinas PUPR, kantor Dinas Pendidikan dan kantor Dinas Perkim, rumah dinas di Sofifi dan rumah singgah gubernur di Ternate juga tidak luput digeledah KPK. Ini berkaitan dengan dugaan operasi tangkap tangan oleh KPK terhadap Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba di Hotel Bidakara Jakarta terkait dugaan lelang jabatan dan pengadaan barang. Ketika ditanyakan ke adik dari Gubernur Malut, Said Kasuba, ia membenarkan adanya penyegelan. Karena maksudnya tadi berapa orang Pak yang masuk tadi berapa orang? Satu orang sudah naik ke atas. Oh, satu orang. Mereka dari mana Pak? Ya, pokoknya saya tidak tahu. Sanggup ke ruang pribadi sempat masuk. Barang suaranya di laut.
Komisi Pemberantasan Korupsi membawa 3 orang kepala organisasi perangkat daerah atau OPD ke Jakarta Selasa pagi. Ketiga kepala dinas itu, yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Daud Ismail, Kepala Dinas Pendidikan Imran Yakub, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Ridwan Arsan. Pagi tadi 3 kepala dinas dibawa ke Jakarta sekitar pukul 8 pagi atau pada penerbangan pertama. Sementara itu pasca ditangkapnya Gubernur Maluku Utara oleh KPK, tampak suasana di kantor gubernur sepi, terutama di ruang kerja gubernur yang telah dipasangi segel oleh KPK. KPK pun membenarkan OTT atau operasi tangkap tangan terhadap Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasubah. Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan ada 15 orang yang ditangkap terkait kasus ini. Sementara terkait kasus atau status Gubernur Maluku Utara, KPK masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kemarin tim KPK menindaklanjuti laporan masyarakat melakukan kegiatan tangkap tangan baik di wilayah Maluku Utara maupun di Jakarta. Dan sejauh ini ada sekitar 15 orang yang ditangkap baik di Kota Ternate maupun Jakarta Selatan. Benar, diantaranya adalah Gubernur Maluku Utara dan pejabat lainnya serta beberapa pihak swasta yang sebagian saat ini telah berada di Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan permintaan keterangan. Tentu kami masih memiliki waktu untuk menentukan sikap dari hasil kegiatan tangkap tangan ini setelah memastikan seluruh permintaan keterangan terhadap pihak yang ditangkap telah selesai dilakukan. Dan untuk memantau pasca ditangkapnya Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasubah oleh KPK, pagi ini kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Agus Supriyanto di Ternate Maluku Utara dan juga Fedriska Ananda di Gedung KPK Jakarta. Kita akan ke Agus terlebih dahulu. Gus, setelah Gubernur ditangkap, bagaimana dengan kondisi kantor di pemerintah Provinsi Maluku Utara? Baik, Radi dan pemirsa Kompas TV, situasi di kantor Gubernur Maluku Utara pada Selasa pagi ini tidak nampak adanya aktivitas yang berarti oleh pegawai, terutama di ruang kerja Gubernur Maluku Utara pasca kantor tersebut digeledah dan disegel oleh KPK. Hanya nampak beberapa orang pegawai yang lalu lalang dan petugas kepolisian dan tidak seramai pada hari-hari sebelumnya, yang biasanya ruangan gubernur ini selalu ramai oleh tamu-tamu yang datang. Ya, Agus, apakah sudah ada keterangan dari pemerintah atau perwakilan pemerintah Provinsi Maluku Utara terkait adanya OTT terhadap Gubernur Maluku Utara ini dan bagaimana jalannya pelayanan publik, terutama roda pemerintahan juga di sana? Ya, untuk dari keterangan pemerintah Provinsi Maluku Utara sendiri hingga saat ini belum bisa kami dapatkan. Beberapa orang yang harusnya memberikan keterangan belum bersedia, dan untuk pelayanan publik tetap berjalan, hanya beberapa instansi yang memang agak ganggu. Ya, ada gangguan sedikit pelayanan publik, namun secara keseluruhan ada beberapa perwakilan pemerintah Provinsi Maluku Utara yang bisa menjalankan roda pemerintahan. Tapi sejauh ini belum ada penunjukan siapa yang mewakili Gubernur Maluku Utara setelah adanya penangkapan terhadap dirinya. Agus. Ya, sejak tadi malam, kemarin sore setelah penggeledahan hingga saat ini kita belum mendapatkan informasi apakah ada penunjukan untuk menggantikan untuk sementara, karena juga situasi penangkapan atau proses OTT oleh KPK ini termasuk mendadak, sehingga hingga saat ini kita belum mengetahui apakah ada penunjukan siapa pengganti Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasubah antara untuk menjalankan pemerintahan ini. Baik. Dari Agus di Ternate, kita coba bergeser ke KPK. Ada jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda di sana. Rizka, apa sudah ada keterangan dari KPK pasca operasi tangkap tangan KPK kepada Gubernur Maluku Utara ini?
Ya, selamat pagi Radi dan juga saudara. Kalau untuk keterangan resmi berupa konferensi pers hingga saat ini kami juga masih menanti keterangan resmi dari KPK terkait dengan operasi tangkap tangan terhadap Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani. Nah, kalau misalkan untuk keterangan resmi yang disampaikan oleh juru bicara KPK yakni Ali Fikri yang menyebut bahwa ia membenarkan ataupun mengkonfirmasi begitu ya terkait dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan kemarin sore, dan setidaknya hingga saat ini ada 15 orang yang ditahan oleh KPK untuk kemudian dilakukan pemeriksaan. Hingga saat ini kami melaporkan kepada Anda Radi, ini pemeriksaan terhadap Gubernur dari Maluku Utara ini masih berlangsung, artinya Abdul Ghani ini masih berada di Gedung Merah Putih KPK sejak kemarin sore, di mana kalau misalkan wewenang KPK sendiri untuk dalam penanganan operasi tangkap tangan ini memiliki wewenang untuk menahan 1 kali 24 jam. Nah, bagaimana kemudian peran-peran dari masing-masing ke-15 orang yang ditahan ataupun ditangkap oleh KPK kemarin pada operasi tangkap tangan di Bidakara ini, sehingga saat ini kami masih menunggu terkait dengan konferensi resmi dari KPK. Nah, kalau misalkan kami mendapatkan informasi Radi dan juga saudara, ini terkait dengan kasus ini kuat dugaannya mengenai lelang jabatan dan juga mengenai penanganan beberapa proyek strategis di lingkungan pemerintahan Maluku Utara. Namun tentu hal ini kita masih menanti terkait dengan keterangan resmi dari KPK bagaimana update-nya dan kemudian seperti apa bukti-bukti ataupun alat bukti yang sudah diamankan oleh KPK ketika melakukan penggeledahan baik di rumah dinas dari Gubernur Maluku Utara ataupun rumah singgahnya dan juga di beberapa kantor perangkat daerah di Gubernur di Maluku Utara. Ini kita masih menanti apa saja yang sudah ditahan oleh KPK dan apa saja informasi yang hingga saat ini sudah dipegang oleh KPK. Radi. Ya, Rizka, kabarnya ada 3 pejabat di pemerintah Provinsi Maluku Utara juga yang sudah berangkat ke Jakarta untuk diperiksa. Di antaranya Kepala Organisasi Perangkat Daerah, lalu juga Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Pendidikan. Nah, ini sudah pejabat-pejabat ini sudah tiba di KPK dan sudah menjalani pemeriksaan ya, Rizka? Tampaknya ini belum ya Radi dan juga saudara, karena kalau misalkan kami baru saja ini juga mengkonfirmasi kepada Ali Fikri bahwa apakah benar ada perangkat daerah yang juga dibawa oleh penyidik KPK ketika melakukan penggeledahan di sejumlah kantor di Gubernur Maluku Utara. Ini dibenarkan oleh Ali Fikri, namun memang berapa jumlahnya ini kami belum dapat terkonfirmasi, bahwa memang Ali Fikri mengatakan bahwa betul ini masih dalam proses penyidikan, artinya masih ada kemungkinan beberapa orang lagi yang akan ditahan terkait dengan operasi tangkap tangan yang kemarin dilakukan oleh KPK. Tentu kita masih menanti Radi dan juga saudara bagaimana kemudian KPK akan melakukan konferensi pers, juga kita harap segera begitu ya, karena memang tentu hal ini juga mempengaruhi pelayanan masyarakat yang saat ini sedang berlangsung di Maluku Utara, dan juga kami juga menanti apa saja alat bukti yang juga ditahan oleh KPK, karena kalau misalkan terkait dengan operasi tangkap tangan tentu ini ada sejumlah uang biasanya ya. Tentu kita juga menanti berapa jumlah uang yang didapatkan ataupun tertangkap basah begitu ketika tengah melakukan operasi tangkap tangan kemarin, Radi. Baik, Fedriska Ananda dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta melaporkan, dan sebelumnya ada Agus Suprianto dari Ternate Maluku Utara. Terima kasih rekan-rekan. Saudara, setelah jeda kami punya informasi lainnya. KPK belum terima laporan terkait dana janggal kampanye yang ditemukan PPATK hingga triliunan rupiah. Kami hadirkan informasi ini sesaat. Pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le mineral. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve.
Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Aku awali hariku dengan berolahraga dan minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Engkong, bagus buat perokok. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good. Ikuti perjalanan Dion Wiyoko, membuka mata dan menyerap inspirasi di sejumlah UMKM, Mitra Umi, Agen Brilian, dan Desa Brilian yang tersebar di seluruh negeri. Apresiasi semangat, upaya, dan karya anak-anak bangsa. Petualangan Brilian demi mewujudkan Indonesia Brilian. Petualangan Brilian, The Series, Season 3, setiap Sabtu, pukul 6 petang, di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Saudara, terkait temuan PPATK atau Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan soal transaksi janggal dana kampanye 2024, KPK menyatakan memiliki prosedur operasional baku dalam penanganan laporan hasil audit, termasuk dari PPATK. Namun, mengenai dana janggal kampanye, hingga saat ini KPK masih belum menerima laporan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap transaksi janggal dana kampanye pemilu 2024 di partai-partai politik yang mengikuti kontestasi pemilu 2024. Humas PPATK Natsir Kongah menjelaskan, transaksi mencurigakan yang diduga digunakan sebagai dana kampanye mencapai triliunan rupiah. Natsir menyebut pihak yang terlibat merata di antara setiap partai politik pengusung masing-masing paslon peserta Pilpres 2024. Terkait hal ini, PPATK telah berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu. Teman-teman di Bawaslu memerlukan data informasi tambahan atau membutuhkan bagaimana cara membaca dari informasi yang kita sampaikan atau ada yang perlu dilengkapi, itu terbuka ya untuk kita tindak lanjuti. Intinya bagaimana supaya hasil pemilu yang kita lakukan ini berjalan optimal ya, dijauhkan dari money politik, kita mendapatkan para pemimpin ya, para pemimpin yang punya visi ya, misi untuk memperbaiki keadaan. Komisioner KPU Idam Holik menjelaskan, KPU masih menelusuri dugaan aliran dana ilegal untuk kampanye. Idham Holik mengatakan bahwa temuan itu belum bisa disebut sebagai kecurangan pemilu karena PPATK tidak merinci tentang arah dan sumber dana. KPU KPU tidak tahu ya rincian dari data transaksi yang dimaksud oleh KPU yang dituangkan dalam surat PPATK tersebut. Dalam surat tersebut memang PPATK menyampaikan analisisnya tentang potensi penggunaan uang untuk penggalangan suara yang sekiranya akan merusak demokrasi Indonesia. Melalui pesan tertulisnya, Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango menyatakan KPK memiliki prosedur operasional baku dalam penanganan laporan hasil audit, termasuk dari PPATK. Namun mengenai dana janggal kampanye, hingga saat ini KPK masih belum menerima laporan. Nawawi menyatakan PPATK tahu kapan waktu yang tepat untuk meneruskan laporannya kepada KPK. KPK akan tetap responsif dan memantau perkembangan isu terkait korupsi. KPK juga terbuka bagi masyarakat yang ingin melapor jika menemukan indikasi kecurangan dan korupsi di masa pemilu.
Saudara, sejumlah musisi tanah air se-Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-128 Bank Rakyat Indonesia atau BRI di Gelora Bung Karno, Jakarta. Dalam HUT kali ini, BRI juga turut bangga karena berhasil meraih laba mencapai 44,21 triliun rupiah dalam 9 bulan pertama. Kelompok musik kenamaan Kotak menjadi pembuka acara Brilliant Fest 2023. Kotak menghibur 65.000 karyawan BRI di Gelora Bung Karno, Jakarta. Acara juga dibuka Komisaris Utama Kartiko Wiryoatmojo beserta Direktur Utama BRI Sunarso. Dalam momen ini, Sunarso mengapresiasi kontribusi insan brilian yang membawa BRI sampai saat ini. Sebelumnya, BRI meraih pertumbuhan aset, yakni perolehan laba dalam 9 bulan mencapai 44,21 triliun atau tumbuh 12,27% year on year. Insya Allah kita selalu dilimpahi rahmat untuk menjadi kuat dan hebat. Nah, sekarang saya mau cerita bahwa Anda semua sebenarnya adalah orang yang kuat dan hebat. Apa ceritanya? Gak ada bank di Indonesia ini yang sampai saat ini yang mampu membuka laba di atas 50 triliun. Belum ada. Hanya BRI yang bisa melakukan itu. Dan itu karena kalian orang-orang hebat dan orang-orang kuat. Bahkan sekarang baru 9 bulan, laba kita sudah 44 triliun. Melihat pencapaian Bank Rakyat Indonesia, sejumlah musisi pun ikut merayakan kemeriahan ulang tahun BRI bersama dengan 50.000 karyawan BRI dan keluarganya yang berada di Jakarta. Acara Brilliant Fest 2023 memberikan door prize kepada insan brilian seperti mobil listrik, motor listrik, hingga emas batangan. Pencapaian kinerja positif Bank Rakyat Indonesia tak lepas dari kontribusi insan brilian sebutan untuk pekerja BRI. BRI meraih banyak penghargaan, salah satunya HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2023 dan HR Asia Diversity, Equity, Inclusion Award 2023. Di balik banyaknya prestasi BRI yang diraih, terdapat kesetiaan dari karyawan-karyawan BRI yang melayani nasabah hingga 10 tahun lebih. Gimana nih 10 tahun bekerja di BRI, apa yang dirasakan ini, Mbak? Happy, terus nyaman, terus banyak memberikan banyak kepada karyawannya yang baik-baik gitu loh. Jadi sering makan-makan juga di kantor gitu, jadi sering dapat banyak dari BRI. Selain menikmati hiburan dari musisi-musisi ternama, Brilliant Fest menghadirkan acara yang didedikasikan untuk keluarga insan brilian, yaitu Family Gathering. Tambah panjang usianya ya kan, buat keluarga juga ya kan bisa mensejahterakan keluarga, itu aja sih ke depan lebih baik lagi. Tapi kalau lihat acaranya kayak gini gimana nih Mas tanggapannya? Wah, ini udah saya berapa tahun ya, udah sekitar 5 tahun ya, 6 tahun apa 7 tahun, pas Covid doang itu kemarin sempat 2 tahun kan nggak ada kan, terus dari 2022 apa 2021 tuh ada lagi sampai sekarang. Itulah acaranya bagus sih, apalagi meriah, apalagi kan kita kan ada untuk keluarga juga, jadi gatheringnya untuk keluarga, jadi benar-benar bagus banget sih. Brilliant Fest 2023 juga menghadirkan puluhan UMKM agar mampu bersaing di pasar dunia. Di sisi lain, insan brilian bisa menikmati berbagai promo yang disediakan tenan UMKM. Brilliant Fest 2023 di Gelora Bung Karno, Jakarta merupakan puncak acara terakhir dari seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari peluncuran logo, pameran UMKM Expo, hingga hiburan dari para musisi. Gracia Adur, Andika Ahadiat, Kompas TV, Jakarta. Per 12 Desember 2023, defisit APBN mencapai 35 triliun rupiah atau 0,17% terhadap produk domestik bruto. Angka defisit di bulan Desember masih jauh dari ketentuan Undang-Undang APBN 2023 yang dirancang senilai 598,2 triliun rupiah. Informasinya kami hadirkan dalam Kompas Bisnis sesaat lagi bersama Paskali Siswari.
semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Pernah gak membayangkan nasi uduk yang biasa kita makan tiba-tiba harganya naik? Kok bisa? Banyak peristiwa di dunia yang seolah jauh, tapi ternyata sangat berpengaruh pada keseharian kita. Tapi kita nggak paham. Mata kita tertutup tirai algoritma media sosial. Buka mata. Ada El Nino, sehingga panen padi di seluruh dunia mundur. Gara-gara itu, negara eksportir beras seperti Thailand, India, dan Korsel mengurangi ekspor beras demi menjaga stoknya sendiri. Stok beras nasional yang sebagian berasal dari impor menipis. Harga beras pun melonjak. Udah kebayangkan kenapa harga nasi uduk bisa tiba-tiba naik? Bebaskan diri dari tirai algoritma media sosial ini. Buka mata dengan kompas.id. Selamat pagi, kembali berjumpa di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi. Saya Paskali Siswari, saudara. Per 12 Desember 2023, defisit APBN mencapai 35 triliun rupiah atau 0,17% terhadap produk domestik bruto. Angka defisit di bulan Desember masih jauh dari ketentuan Undang-Undang APBN 2023 yang dirancang senilai 598,2 triliun rupiah. Sementara keseimbangan primer hingga 12 Desember masih mencatatkan surplus sejumlah 378,6 triliun rupiah. Surplus ini mencatatkan kenaikan 215% dibanding periode yang sama tahun lalu. Di awal pembuatan rancangan, pemerintah memproyeksi keseimbangan primer akan defisit. Sebetulnya memang secara awal APBN 2023 itu tadinya didesain dengan defisit hingga 598 triliun. Itu yang tulisan APBN. 598 itu yang warnanya orange. Bayangkan APBN awal tadinya memperkirakan defisit 598,2 triliun atau 2,84% dari GDP. Cukup besar. Sampai dengan 12 Desember kita defisitnya baru 35 triliun rupiah. Perpres defisitnya sudah kita turunkan dari 2,84% dari GDP menjadi 2,27% dari GDP. Atau nominalnya turun dari 598,2 triliun diturunkan defisitnya ke 479,9 triliun. Ini turun lebih dari 120 triliun sendiri defisitnya di Perpres.
namun realisasinya defisitnya hanya 35. Oke, itu tadi ya gambarannya saudara. Jadi sekarang per Desember defisitnya adalah 35 triliun rupiah. Yang artinya pengeluaran dari anggaran Indonesia masih lebih besar dibandingkan dengan pendapatannya. Tapi kita akan lihat lebih detail lagi saudara untuk belanja dan juga pendapatan negara per Desember. Ini datanya kami ambil dari APBN kita yang baru saja rilis pada minggu lalu. Kita lihat terlebih dulu untuk belanja negara. Belanja negara realisasi per Desember 2023, tepatnya 12 Desember, adalah 2.588,2 triliun rupiah. Realisasinya kalau kita bandingkan dengan target, nah ini adalah target yang kami ambil datanya, merupakan target dari revisi dalam Perpres 75 tahun 2023 tentang rincian APBN 2023. Artinya belanja negara ini realisasinya baru 83% dari target yang ditetapkan. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu, realisasi belanja negara ini masih terkontraksi sekitar 4%, saudara. Sementara kalau kita lihat dari pendapatannya, total pendapatan negara realisasinya per Desember adalah 2.553,2 triliun rupiah. Ini kalau dibandingkan dengan targetnya yaitu 2.637, ini sama-sama target yang ditetapkan di Perpres 75 tahun 2023, realisasinya mencapai 96,8%. Nah, kita breakdown lagi nih ya untuk pendapatan. Kita lihat, nah ini adalah 3 komponen yang ada dalam pendapatan negara. Yang pertama adalah pajak. Total realisasi pajak per Desember mencapai 1.739 triliun rupiah. Kalau ini dibandingkan dengan APBN atau target awal APBN sebenarnya sudah melewati target. Sekitar 101,3%. Tapi kalau dibandingkan dengan target baru di dalam Perpres 75 tahun 2023, pajak ini penerimaan pajak realisasinya baru 95,7%. Artinya dalam 2 pekan ke depan pemerintah harus ngejar ya kira-kira penerimaan pajaknya ini untuk mendapatkan angka 1.818 triliun. Itu targetnya. Itu untuk pajak yang pada tahun ini juga realisasinya tumbuh 7,3%. Sementara komponen lain adalah kepabeanan dan cukai 256,5 triliun. Ini sebenarnya kalau dibandingkan dengan target masih realisasinya adalah sekitar 85,5% karena targetnya adalah 300 triliun rupiah. Ini memang terkontraksi saudara untuk kepabeanan dan juga cukai. Jadi dampaknya atau efeknya ada dari bea-bea keluar dari komoditas yang kena larangan ekspor karena tahun ini kita sempat ada larangan ekspor, termasuk juga dampak dari hilirisasi. Tapi sebenarnya secara umum turunnya kepabeanan ini juga jadi indikator kalau memang secara global permintaan ini lagi melemah. Itu dari kepabeanan, sementara dari cukai dampaknya adalah karena dari cukai hasil tembakau atau cukai dari rokok. Sementara yang terakhir faktor dari PNBP ini mencapai 554,5 triliun. Kalau ini sudah jauh dari targetnya karena targetnya 515 triliun rupiah dan dibandingkan dengan tahun lalu juga PNBP-nya naik sekitar 3%. Ini untuk pendapatan. Gimana dengan belanjanya? Nah, kalau belanja ini kita bagi 2 saudara, realisasi belanja. Ada realisasi dari belanja kementerian dan lembaga dan juga dari belanja non kementerian lembaga. Jadi kalau Anda lihat ini sebenarnya dua-duanya sama-sama belum memenuhi target dari APBN. Sebesar kalau belanja KL-nya 1.000,8 triliun, kalau non KL-nya 1.245 triliun. Tapi kalau dilihat memang belanja non KL ini jauh lebih besar selisihnya dari realisasi dibandingkan dengan target. Kalau Menkyu bilang kenapa bisa terkontraksi begitu besar adalah bukan karena belanja kementerian lembaganya yang tidak maksimal, tapi karena ini belanja non KL salah satunya adalah karena komponen subsidi BBM dan ada dampak dari harga minyak yang turun hingga menyebabkan realisasinya cukup jauh selisihnya dibandingkan dengan target.
Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahmatarwata bilang penyerapan belanja yang saat ini masih pada level sekitar 80% sebenarnya lazim terjadi di akhir tahun karena ada beberapa kontrak baru akan selesai dan juga dihitungnya pada akhir tahun. Kita berikan kepada Anda pernyataan dari Isa Rahmatarwata. 95% ini. 95% ini experience ya dalam beberapa tahun, 3 tahun terakhir ini. Untuk belanja non-KL, kenapa masih jauh dari target? Ya karena memang beberapa belanja yang sifatnya seperti subsidi, kompensasi dan sebagainya baru akan kita bayarkan nanti menjelang akhir tahun pada paruh kedua bulan Desember ini. Sehingga memang masih terlihat rendah sampai dengan tanggal 12 Desember. Selain soal anggaran belanja dan pendapatan, per Desember juga tercatat saudara pemerintah mengucurkan anggaran 1.060 triliun rupiah untuk dana bantuan sosial dan perlindungan sosial. Anggaran mencakup subsidi BBM hingga BPJS. Kita akan bahas usai jeda, tetaplah di Kompas Bisnis. Saatnya nurani menjadi inti, menggerakkan pribadi untuk dapat bersinergi di lajunya roda teknologi. Melalui ekosistem yang mendukung tiap lini, Kompas menjaga amanat hati nurani rakyat untuk terus dapat menunjukkan arah. Memastikan kendali atas kecerdasan buatan yang dipandu kebijakan nurani. 58 tahun Kompas berinovasi, menyatukan teknologi dengan hati. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Betul, saya pilih Roma Kelapa, semua suka rasanya. Paling enak untuk celup-celup pagi, cocok untuk bekal sekolah dan santai sore hari. Menambah keceriaan, Roma Kelapa, biskuit nomor 1 untuk keluarga nomor 1. Penyakit jantung merupakan salah satu penyebab kematian terbanyak di dunia. Bahkan bisa menyerang tanpa adanya gejala dan penyebab. Bagaimana kita mengantisipasi terjadinya serangan jantung mendadak penyebab kematian? Temukan jawabannya dalam Zona Inspirasi. Waspada henti jantung mendadak penyebab kematian. Selasa 19 Desember pukul 2 siang di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Kembali di Kompas Bisnis, saudara, tadi sebelum jeda kami sudah gambarkan kepada Anda bagaimana belanja dan juga pendapatan negara per Desember, per 12 Desember tepatnya. Nah, apakah pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara sudah efektif dilakukan? Pagi ini kita akan berbincang bersama Joshua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata. Mas Joshua, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Riri.
Oke, ini kita bahas APBN mungkin ya cuma 12 hari Mas di Desember ini dihitungnya, tapi beberapa sudah disampaikan. Salah satunya adalah belanja yang belum mencapai target. Oke lah masih 12 hari ya, masih ada 18 hari lagi. Tapi terhitung juga sebenarnya kontraksi ini untuk belanjanya sekitar 4%-an. Dari kacamata Mas Joshua, bagaimana? Iya, tadi sudah disampaikan juga bahwa dari komponen belanja tersebut ada belanja KL, Kementerian Lembaga, dan juga belanja non-KL. Yang saya lihat yang masih belum cukup optimal ataupun masih di bawah dari target ataupun dari Perpres 75/2023 adalah belanja non-KL-nya tersebut ya. Dan ini dipengaruhi juga oleh misalkan untuk dari sisi belanja kompensasi BBM dan juga listrik yang relatif lebih rendah ya dibandingkan dengan tahun lalu. Sejalan dengan penurunan dari harga komoditas energi, terutama adalah minyak mentah, yang dimana sejauh ini turun kurang lebih sekitar hampir untuk Brent sendiri hampir 15% year to date ya, sehingga itulah yang menyebabkan mengapa dari sisi realisasi pembayaran kompensasi BBM dan juga listrik masih relatif rendah. Namun di sisi lainnya untuk dari sisi Kementerian Lembaga saya melihatnya ini sudah cukup optimal ya, di mana dari sisi realisasinya meskipun memang dari sisi realisasi masih bisa dikejar lagi, tapi setidaknya sudah sedikit meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya 2022 ya. Sehingga namun kita tahu sendiri bahwa dari sisi belanja ini memang sangat krusial ya, karena kalau kita melihat dari sampai dengan bulan September yang lalu sampai dengan kuartal ketiga, belanja pemerintah masih terkontraksi, yang sebenarnya ini menjadi salah satu hal yang bisa mendorong ya, bisa menjadi pengungkit konsumsi rumah tangga dan juga investasi di tengah melesunya kinerja dari sisi ekspor akibat perlambatan ekonomi global dan juga normalisasi dari harga komoditas. Sehingga memang diharapkan ke depannya belanja negara ini khususnya baik KL ataupun non-KL ini bisa lebih dioptimalkan lagi. Ini kan salah satunya tadi Mas Joshua juga mengiyakan gitu pernyataan Sri Mulyani bahwa efeknya adalah karena harga minyak yang turun, jadi belanja non-KL juga ikut turun dan jauh dari targetnya. Efeknya apa sih Mas kalau tahun ini misalnya belanja-belanja ini tidak memenuhi target, di tahun depan ada efeknya nggak sih? Ya tentu kalau kita melihat dari sisi penerbitan dan juga penerimaan perpajakan, ya dari sisi penerimaan negara yang relatif pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi belanja, artinya memang ada potensi di mana defisit APBN tahun ini akan lebih rendah dibandingkan dari target ataupun dari Perpres 75/2023. Sehingga implikasinya adalah akan ada tambahan SAL ya untuk Silpa untuk tahun depan ya, sehingga tapi sekali lagi kalau pola belanjanya sendiri ini cenderung terbatas ya ataupun tadi terkonsentrasi selalu di akhir tahun, sedangkan pemerintahan incumbent saat ini nanti akan berakhir di Oktober, tentu pemerintah harus mempercepat mengakselerasi ya sisi belanjanya, karena kita tahu bahwa tahun depan tantangannya masih cukup berat dari perlambatan ekonomi global masih berlanjut, Amerika Serikat dan Tiongkok masih akan berlanjut pelemahannya, sehingga memang belanja pemerintah ini menjadi hal yang krusial sekali, komponen krusial untuk bisa mengungkit tadi, membatasi ataupun mendorong terjaganya konsumsi rumah tangga dan juga investasi yang masih menjadi driver terbesar dari perekonomian Indonesia ke depannya. Tapi ini kan juga sebenarnya ada target pajak tadi ya, Mas Joshua juga sempat menyinggung soal penerimaan dari pajak. Targetnya belum tercapai, masih ada sekitar 70 triliunan lah sampai akhir tahun. Kira-kira bisa nggak sih kita mencapai 70 triliun dalam waktu 2 minggu gitu? Ya kalau kita rata-ratakan per bulan ya, realisasi penerimaan perpajakan saat ini 1.739 dibagi rata-rata, ambillah 11 bulan gitu ya. Mestinya dengan sisa sampai dengan Desember ini bisa tercapai ya, dan apalagi kalau kita melihat dari sisi di akhir tahun ini kan biasanya spending belanja masyarakat cenderung meningkat ya, karena untuk spending belanja Natal tahun baru, sehingga akan ada tambahan PPN di sana. Lalu juga ada pajak kendaraan, selain itu juga PPH ini juga akan akan ada dampaknya juga ya, ataupun akan ada potensi penerimaan yang akan cukup tinggi dari sisi PPH tersebut, sehingga kami melihatnya cukup optimis bahwa itu akan bisa tercapai. Namun sekali lagi normalisasi dari harga komoditas ke depannya ini masih harus kita harus antisipasi,
karena tentunya kalau belanja itu udah keniscayaan, tapi kalau pajak itu adalah harapan ya. Sehingga oleh sebab itu perpajakan ini memang tentu harus kita tingkatkan dari sisi compliance-nya, dari sisi basis pajaknya, dan juga dari sisi bagaimana administrasi perpajakannya, sehingga penerimaan perpajakan ya tax ratio kita diharapkan akan bisa meningkat terus ke depannya, karena itu menjadi salah satu concern juga dari rating agencies yang mengindikasikan bahwa kalau komponen perpajakan kita Indonesia masih belum cukup optimal, tentunya ini akan bisa membatasi risiko ataupun membatasi potensi dinaikannya rating outlook ataupun rating upgrade dari Indonesia. Oke, ini sebenarnya juga di saat yang sama ada angka 1.060 triliun dari pemerintah di APBN ini untuk bansos dan juga perlinsos. Kalau Mas Joshua melihatnya ini sudah efektif belum sih Mas selama pengucuran anggaran ini? Ya, sebenarnya boleh kita lihat di situ dari 1.060 triliun tersebut, sebenarnya anggaran untuk perlinsos itu sekitar 476 triliun. Ya. Jadi yang 1.060 triliun itu adalah manfaat langsung dari belanja pemerintah pusat, ya ini melalui tadi ada selain perlinsos, lalu juga ada pendidikan dan juga manfaat langsung dari belanja infrastruktur. Jadi tapi kalau kita melihat dari 476 triliun tadi untuk anggaran perlinsos, sebenarnya masih bisa kita tingkatkan lagi optimalisasinya ya, karena kalau kita melihat dari harga komoditas pangan ini masih relatif cukup trennya masih meningkat ya, karena dampak dari El Nino itu kita masih melihat bahwa akan ada dampaknya sampai dengan pertengahan tahun depan, ya khususnya untuk harga pangan, inflasi pangan, sehingga betul pemerintah tetap harus meningkatkan produktivitas dan juga efektivitas dari sisi realisasi penyaluran perlinsos tadi, ya. Dan dari sisi kalau kita melihat juga dari sisi untuk anggaran lainnya yang berkaitan dengan, karena kita tahu bahwa tadi ya daya beli masyarakat ini yang jadi penggerak menjadi faktor penting ya dari sisi komponen dari perekonomian kita ke depannya ya. Jadi oleh sebab itu kalau kita melihat dari sisi namun memang kalau kita melihat data high frequency data yang sudah dirilis oleh Bank Indonesia, misalkan dari sisi survei penjualan eceran, survei konsumen, ini menunjukkan tren yang cukup baik ya, despite tadi bahwa masih ada tren kenaikan harga, sehingga tentunya ini membantu juga masyarakat. Namun survei dari data primernya menunjukkan tren dari kepercayaan konsumen dan juga dari sisi penjualan eceran ini masih tetap terjaga, sehingga bisa kita katakan bahwa belanja perlinsos tersebut ini bisa membatasi penurunan daya beli khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, ataupun membatasi risiko turun kelasnya dari masyarakat rentan miskin ini menjadi masyarakat miskin. Oke, tapi Anda melihatnya bagaimana Mas Joshua sepanjang 2023 ini, apakah pemerintah sudah efektif mengelola APBN-nya? Ya, ini memang pola dari tahun ke tahun ya, bahwa konsentrasi belanja itu selalu di akhir tahun, padahal misalkan penyerahan DIPA sudah dipercepat di tahun sebelumnya, satu bulan sebelum awal tahun, namun pada kenyataannya tadi belanja masih terkonsentrasi di akhir tahun saja gitu ya. Sementara itu sehingga kalau kita melihat dari sisi pengelolaan fiskalnya sendiri, ya tentunya dengan defisit yang masih relatif kecil ini, di satu sisi tadi dari sisi manajemen fiskal ini cukup baik, dari sisi primary balance pun juga membaik terus, ya rasio utang pun juga tentunya implikasinya akan turun. Namun tadi dengan terbatasnya belanja pemerintah pusat dan daerah, ya kalau kita lihat juga dari sisi APBD ini masih banyak juga yang masih belum terserap dengan optimal ya, karena kita tahu juga mungkin banyak PLT ya di pemerintahan daerah, sehingga realisasi belanjanya pun juga masih terbatas, sehingga tadi bahwa kalau belanja pemerintah pusat daerah ini terbatas ataupun belum optimal, dikhawatirkan tadi dia dampak stimulasi dari belanja pemerintah yang bisa mempengaruhi konsumsi dan juga investasi ya ini akan lebih terbatas, sehingga tadi ini menjadi risiko kalau belanja pemerintah tidak terlalu tinggi, ini akan bisa berdampak juga ya kepada pertumbuhan ekonomi ke depannya. Meskipun memang kalau kita melihat rasio langsung, dampak langsung dari belanjanya itu memang relatif di bawah 10%, namun amplifikasi dari belanja ini kepada transmisi dari belanja pemerintah ini terhadap konsumsi masyarakat dan juga investasi ini tentunya bisa multiplikasinya cukup tinggi ya, sehingga itu
saya melihat bahwa secara umum pengelolaan fiskal baik, namun belanjanya ini yang harus kita dorong sehingga dapat bisa memastikan pertumbuhan ekonomi kita bisa lebih bertahan di tengah ekspektasi dari pertumbuhan ekonomi global yang cenderung melambat di tahun depan. Oke, terima kasih Mas Joshua pagi ini sudah berbincang, kita bahas ini jadi harus digarisbawahi juga soal belanja yang kayaknya jadi penyakit gitu ya tiap tahun karena anggarannya baru dipolin di akhir tahun. Mas Joshua terima kasih sudah berbagi pandangan pagi ini di Kompas Bisnis. Sampai ketemu lagi, sehat selalu Mas Joshua. Dan saudara, Sapa Indonesia Pagi akan kembali usai jeda dengan informasi putusan sidang pra peradilan status tersangka Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri terkait kasus pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo digelar hari ini. Selengkapnya akan hadir, informasinya usai jeda. Keragaman dengan semangat Natal bersama program-program istimewa Kompas TV. Just for Laughs Gags, Minggu 24 Desember pukul 8:30 pagi, Senin 25 Desember pukul 9:30 pagi. Suci Barbar Show, spesial Natal, Minggu 24 Desember pukul 10 malam. Sapa Indonesia Pagi, spesial Natal, Senin 25 Desember pukul 7 pagi. Damai Indonesia dalam sukacita Natal di Kompas TV. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Aku pulang. Gak takut kuman? Rahasiaku, Dettol antiseptik di air bak mandi setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Dettol antiseptik cair telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Lindungi keluarga dan rumah. Makanya keluarga Dettol jarang sakit. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Aku dulu pakai deterjen bubuk. Jadi walaupun baju bersih tapi tangan aku kasar. Enggak, aku nggak mau. Deterjen itu terbuat dari tumbuhan, terus sertifikasi internasional. Cucian bersih, wangi, terus tangan tetap lembut. Udah, pindah aja ke Deterjen. Betul, saya pilih Roma Kelapa, semua suka rasanya. Paling enak untuk celup-celup pagi, cocok untuk bekal sekolah dan santai sore hari. Menambah keceriaan, Roma Kelapa, biskuit nomor 1 untuk keluarga nomor 1. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang pra-peradilan yang diajukan oleh Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri dengan agenda penyerahan kesimpulan antara pemohon dan juga termohon. Berkas yang diserahkan sebanyak 126 halaman kesimpulan kepada Hakim Tunggal Imelda Herawati. Kuasa hukum Firly Bahuri meyakini gugatan yang diajukan kliennya akan dikabulkan majelis hakim. Rencananya, saudara, majelis hakim menggelar sidang putusan soal gugatan yang diajukan Firly Bahuri ini pada Selasa hari ini. Sudah menyerahkan kesimpulan dari pemohon sebanyak 126 halaman. Kami yakin hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan kami ini dapat mengabulkan permohonan kami. Pertama, penetapan tersangka yang menurut kami tidak sah, kemudian penyidikannya juga yang tidak sah. Dua poin itu yang kami sampaikan. Sementara itu, Saudara, Polda Metro Jaya optimistis akan memenangkan gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri atas penetapan tersangka terkait dengan kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kabid Hukum Polda Metro Jaya, Kombes
Putu Putra Sadana menyatakan proses penyidikan hingga penetapan tersangka Firly ini sudah sesuai prosedur hukum. Saat ini saudara, ada 4 alat bukti telah dipegang oleh penyidik Subdit Tipikor Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya terkait dengan penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka pemerasan. Kami sudah memiliki 4 alat bukti lain, ya, bukan hanya 2. Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 26 khususnya, di situ alat elektronik adalah petunjuk, sehingga 4 alat bukti yang kami sudah miliki, dan kita berharap nanti putusan di hari Selasa dapat memberikan kepastian hukum kepada pemohon dan termohon. Demikian. Sebelumnya, saudara, 15 Desember yang lalu, Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta menghadiri sebagai saksi meringankan di persidangan pra-peradilan Firly Bahuri atas penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian. Terkait dengan hal ini, Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango tidak ingin ikut campur atas sikap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang menjadi saksi meringankan Firly. Dan melalui pesan singkat yang dikirim ke redaksi Kompas TV, Nawawi bilang diserahkan kepada masing-masing saja. Kita hormati sikap yang diambil. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Peningkatan penumpang kereta api di stasiun wilayah Daob 8 Surabaya mulai terjadi jelang libur Natal dan Tahun Baru. Perharinya, penumpang kereta mencapai 13 hingga 15.000 orang. Peningkatan penumpang kereta di wilayah Daob 8 Surabaya mulai terjadi sejak akhir pekan kemarin, di mana jumlah penumpang mencapai 13.000 hingga 15.000 penumpang perharinya. Jumlah ini, saudara, meningkat jika dibandingkan dengan hari biasa yang hanya mencapai 10.000 hingga 11.000 penumpang. Selama masa angkutan libur Nataru, mulai 21 Desember hingga 7 Januari 2024, Daob 8 Surabaya menyediakan ada 422.000 tiket. Puncak keberangkatan penumpang di Daob 8 Surabaya ini diprediksi terjadi pada tanggal 23 Desember nanti. Dan informasi terkini dari peningkatan penumpang kereta di Surabaya, kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Mahendra Tri Ginanjar di Stasiun Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Mahendra, selamat pagi. Mahendra, dari 400.000 lebih tiket yang kemudian sudah disediakan di masa libur Natal dan juga Tahun Baru, ini sudah berapa banyak yang kemudian terjual? Baik, sepertinya kami mengalami gangguan audio komunikasi dari Mahendra Tri Ginanjar yang melaporkan langsung dari Stasiun Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Nanti kita akan mencoba memperbaiki kembali sambungan telepon bersama kemudian jurnalis Kompas TV di sana. Kami akan kembali dengan informasi lain yang akan hadir, jadi tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kompas TV sebagai official broadcaster menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Debat kedua calon wakil presiden Jumat 22 Desember pukul 4:30 sore live di Kompas TV. Rumah Pemilu. Kopiko ekstra besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya, gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Betul, saya pilih Roma Kelapa, semua suka rasanya. Paling enak untuk celup-celup pagi, cocok untuk bekal sekolah dan santai sore hari. Menambah keceriaan, Roma Kelapa, biskuit nomor 1 untuk keluarga nomor 1. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai.
Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkan backingnya para jenderal Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Rajut keragaman dengan semangat Natal. Siap-siap menyambut Natal terpingkal-pingkal oleh ulah mereka yang iseng, jahil, kreatif, dan penuh kejutan. Just for Laughs Guys, spesial Natal. Ikuti pada jam-jam berikut. Damai Indonesia dalam sukacita Natal di Kompas TV. Penelusuran demi penelusuran dilakukan. Keuntungan ataupun uang modal utama dari para korban itu belum dikembalikan. Orang melihat fisiknya saja pasti menduga itu senjata api. Ketika disalahgunakan, jangan dianggap remeh. Menguak tabir polemik yang menimbulkan korban. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Dalam suasana liburan Natal dan Tahun Baru, saudara, ternyata ada peningkatan penumpang ini di penumpang kereta api khususnya di stasiun wilayah daerah operasional 8 Surabaya yang mulai terjadi jelang libur Natal dan Tahun Baru. Nah, perharinya penumpang kereta mencapai 13 hingga 15 ribu orang. Peningkatan penumpang kereta di wilayah Daop 8 Surabaya mulai terjadi sejak akhir pekan kemarin, di mana jumlah penumpang mencapai 13.000 hingga 15.000 penumpang perharinya. Nah, jumlah ini meningkat jika dibandingkan hari biasa yang hanya mencapai 10.000 hingga 11.000 penumpang. Ya, langsung saja kita bagaimana informasi terkininya dari peningkatan penumpang kereta di Surabaya. Kita tanyakan langsung ya kepada jurnalis Kompas TV, sudah ada Mahendra Triginanjar di Stasiun Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Mahendra, ini kan kita tahu ada peningkatan 400.000 lebih tiket yang kemudian sudah disediakan. Nah, ini bisa dikatakan sudah habis terjual atau seperti apa, Mahendra? Ya, Adisti dan saudara, memang untuk masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru ini dimulai tanggal 21 Desember hingga tanggal 7 Januari 2024. Di mana selama masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru ini sendiri, PT KAI Daob 8 Surabaya menyiapkan ataupun menyediakan 422.000 tiket. Hingga saat ini ataupun H-3 dari masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru sendiri, dari 422 tiket yang disediakan sudah terjual sekitar 170.000 tiket ataupun 40% dari ketersediaan tiket. Sementara untuk tujuan ataupun tujuan favorit dari para penumpang yang akan menghabiskan masa libur Natal dan Tahun Baru ini, dari keberangkatan di wilayah Daob 8 Surabaya ini sendiri ada beberapa kota tujuan, yaitu ke Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan juga ke arah timur, yaitu ke Jember dan juga ke Banyuwangi. Ya, Adisti. Nah, ini kan antisipasinya untuk antisipasi lonjakan penumpang, apa yang sudah disiapkan ini? Ya, selama masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru ini sendiri, PT KAI Daob 8 Surabaya telah melakukan penambahan ataupun pengoperasian kereta tambahan, yaitu sebanyak 6 kereta. Selain adanya 6 kereta tambahan, untuk kereta api reguler jarak jauh sendiri, PT KAI Daob 8 Surabaya juga telah mengoperasikan 44 kereta api jarak jauh reguler. Dengan ditambah 6 kereta api tambahan, total ada sekitar 50 kereta yang akan beroperasi selama masa angkutan Natal dan Tahun Baru ini. Ya, Adisti. Baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Mahendra Triginanjar melaporkan langsung dari Stasiun Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Ya, dari Stasiun Gubeng, Surabaya, kita terbang ke Rusia, saudara. Ratusan warga Rybinsk
mengikuti karnaval menyambut liburan musim dingin dengan mengenakan pakaian khas Hari Raya Natal. Mereka berparade di jalan-jalan kota. Ratusan warga mengenakan kostum ala Sinterklas, sebagian lagi mengenakan kostum kakek Frost atau dikenal sebagai sepupu Sinterklas dari timur bagi orang Rusia. Parade ini menjadi pertanda dimulainya masa liburan musim dingin di Rusia. Tahun ini merupakan tahun ke-15 sejak pertama kalinya karnaval ini dimulai dan tahun ini pesertanya mencapai 2.000 orang. Jumlah ini merupakan yang terbesar sejak pandemi COVID-19 merebak. Meramaikan datangnya liburan musim dingin dan Natal, berbagai kendaraan dan bangunan turut dihias untuk menyemarakan suasana. Ya, sebentar lagi masa liburan Natal dan juga Tahun Baru, itu artinya siap-siap untuk liburan ya. Liburan, beli tiket dari sekarang jangan sampai kehabisan. Yang mau pulang kampung, yang mau bertamasya atau juga yang berkumpul sama keluarga di kampung halaman, siap-siap beli tiket ya. Rogoh kocek THR-nya habis bentar lagi. Dan informasi tadi dari liburan Natal dan juga informasi dari Rusia tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Indonesia Pagi kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Radi Saputra. Saya Adi Larasati, terima kasih. Sampai jumpa. Kompas TV sebagai official broadcaster menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Debat kedua calon wakil presiden Jumat 22 Desember pukul 4:30 sore live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Kita berbeda suku, bahasa, budaya, juga agama. Indahnya perbedaan menjadi kekuatan bagi kita bangsa Indonesia. Perbedaan berseni indah dari Sabang sampai Merauke menjadi identitas bangsa Indonesia di mata dunia. Keberagaman juga meningkatkan persatuan dan toleransi pada masyarakat. Kita berbeda, tapi kita satu. Bersama Polri Presisi, rajut kebinekaan sebagai satu keluarga. Karena kita satu Indonesia. Mari bersama kita jaga persatuan dan kesatuan dengan menghargai perbedaan. Salam presisi. Saudara, potensi konflik sosial semakin meningkat jelang pelaksanaan pemilu 2024 dan sebagai lembaga negara yang berfungsi untuk menjaga keamanan dan juga ketertiban di masyarakat, Polri terus berupaya untuk melakukan pencegahan melalui fungsi preemptif dan juga preventif. Salah satunya melalui Operasi Nusantara Cooling System 2023-2024. Dan kita membahasnya selama 30 menit ke depan bersama saya Diana Dwika hanya di Bincang Kita. Baik, untuk membahasnya saat ini saya sudah kedatangan dua narasumber yang luar biasa di studio Kompas TV. Yang pertama saya perkenalkan Brigjen Yuyun Yudantara sebagai Wakaops Nusantara Cooling System atau yang biasa kita kenal NCS Polri. Jenderal, apa kabar? Baik, selamat siang. Selamat siang, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami. Dan juga kami bersama Profesor Dr. Albertus Wahyu Rudanto MSI, Komisioner Kompolnas. Prof. Wahyu, apa kabar? Bertemu kembali baik, kita. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk kami. Oke, ini operasi Nusantara Cooling System begitu disebutnya ya. Saya mau ke Jenderal dulu nih. Apa yang disebut dengan Operasi Nusantara Cooling System sebenarnya? Dan ini sebenarnya mulai kapan nih Jenderal dilaksanakan atau diselenggarakan? Ya, operasi Nusantara Cooling System ya itu sebagai upaya preemptif dan preventif ya untuk mengeliminir terjadinya konflik sosial, kemudian menjelang, pada saat dan sesudah pemilu 2024 itu kan ya.
Oke, nah ini sebenarnya mulai kapan ini dilangsungkan, Jenderal? Itu mulai tanggal 11 September ya 2023 melalui surat perintah dari Bapak Kapolri gitu ya. Baik, jadi sebelumnya itu adalah 11 September sudah dilangsungkan operasi Nusantara Cooling System. Ya, kemudian ini sampai kapan berakhirnya? Kemudian untuk pelaksanaannya itu dari September sampai dengan 31 Desember 2023. Nanti kemudian akan dilanjutkan lagi dengan 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Nah, Prof, kalau dari Kompolnas sendiri melihat sebenarnya urgensinya atau pentingnya dari operasi cooling system ini seperti apa ya jelang pemilu 2024? Ini kita sekarang debat sudah berlangsung, kemudian kampanye-kampanye sekarang sudah dilakukan. Pemilu kayaknya menghitung hari ya, mungkin kurang lebih 2 bulan lagi. Ini sebenarnya seperti apa urgensinya? Iya, terima kasih Mbak Diana. Jadi pemilu itu sebetulnya kan konflik yang dikelola. Ini kan manajemen konflik, di mana ada yang berkompetisi, ada yang bersaing untuk menjadi pemenang. Tentu saja karena ini ada kompetisi, ada persaingan, itu gesekan pasti ada. Nah, Polri saya kira sebagai institusi yang oleh negara memang sesuai undang-undang diamanahkan untuk mengelola konflik ini agar tidak terjadi dampak negatif, yaitu kita sebut sebagai pemeliharaan Kamtibmas. Maka langkah ini menurut saya tepat. Kami di Kompolnas punya namanya Des Pemilu, yang tugas kami salah satunya memantau kinerja polisi. Dan bentuk cooling system saya kira merupakan cara yang pas karena ini berbicara agar kejadian itu tidak terjadi. Jadi mitigasi dilakukan dulu sebelum ada konflik. Dan saya kira langkah-langkah ini menjadi efektif daripada nanti sudah jadi kejadian, kemudian baru ditindak, kan seperti pemadam kebakaran. Kalau ini kan bukan, jangan sampai itu terbakar, maka ada langkah-langkah yang disebut tadi preemptif dan preventif. Preventif berarti pencegah, preemptif berarti melibatkan publik. Saya kira ini langkah-langkah yang pas dengan dinamika yang begitu keras seperti sekarang ini. Tapi pasti masyarakat bertanya-tanya, ini kan namanya cooling system, Prof, gitu. Yang di-cooling apanya nih? Yang didinginkan apanya nih? Kan tadi konflik itu potensinya. Potensi itu kan bisa menimbulkan konflik. Nah, konflik itu ibaratnya panas lah. Agar nggak panas harus didinginkan. Nah, kalau dingin, maka suasananya menjadi redam. Jadi sebelum jadi panas, didinginkan dulu. Itulah menurut saya istilah itu pas kalau kita ibaratkan, kita analogikan seperti itu. Jangan sampai membara dulu, tetapi kita dinginkan. Jadi api itu baru kecil sudah dipadamkan. Jangan sampai nanti kalau udah besar kan lebih susah memadamkannya. Ya. Dengan harapan bersama supaya pemilunya nanti mulai dari masa kampanye dan juga pemilunya nanti bisa berlangsung dengan aman, damai dan juga bahagia begitu ya. Yang pastinya karena pesta demokrasi begitu. Baik, Jenderal, ini kalau tadi sudah disebutkan berkali-kali bahwa pendekatan begitu yang dilakukan oleh Polri adalah preemptif dan juga preventif gitu. Mungkin masyarakat juga ingin mengetahui sebenarnya pendekatan preemptif dan juga preventif itu seperti apa sih? Baik, tadi di Satgas ini kan sudah ada ya di Satgas preemptif ya, bertugas untuk pencegahan dengan melakukan deteksi dini dan pendekatan kepada masyarakat. Ini preemptif itu kan di situ ada Subsatgas Intel dan Subsatgas Bimas. Kemudian kedua Satgas preventif itu fungsi adalah melakukan pencegahan terhadap potensi konflik sosial, ya kan, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Ini kan ada 2 subsatgas di situ, ada subsatgas cyber dan patroli dialogis netizen, itulah kira-kira ya. Mbak, itu untuk satgas ya. Jadi satgas. Apakah memang ada 2 atau ada satgas, kemudian ada satgas humas juga ada. Satgas humas. Kemudian ada satgas bantuan operasi. Bantuan juga, operasi. Gitu ya. Jadi dalam operasi cooling system ini didukung oleh 4 satuan tugas gitu ya, preemptif, preventif, humas dan juga bantuan operasi. Oke. Nah, kalau Profesor melihat sebenarnya kesiapan dari Polri sejauh ini kan sudah berlangsung dari Agustus begitu ya, tapi semakin mendekati pemilu seperti apa nih, Prof? Kebetulan kami Kompolnas mengikuti ini secara intensif ya. Itulah kami bentuk Des Pemilu. Kami melihat keseriusan Polri untuk mengawal pesta demokrasi ini memang tidak main-main. Jadi tadi dijelaskan oleh Jenderal Yuyun banyak satgas. Menurut kami dari Kompolnas, kalau kita lihat apa yang dilakukan Polri sekarang ini, saya kira suatu bentuk kepedulian bahwa semangat mengawal pesta demokrasi itu menjadi penting karena memang tugas polisi yang paling utama, yang mendasar adalah bagaimana mengawal peradaban. Kan ini konflik ini dikelola
agar kita teratur. Ini kan bentuk peradaban. Peradaban ini diatur dengan apa? Dengan cara-cara agar tidak melanggar tata tertib, melanggar peraturan, melanggar hukum. Itulah dengan preventif dan preemptif. Jadi kami lihat kesiapannya cukup bagus dan perencanaan cukup matang. Hanya memang perlu juga didukung oleh masyarakat. Tidak mungkin polisi bekerja sendiri kalau tidak ada respon atau tanggapan yang positif dari publik. Nah, publik tentu saja harus mengikuti apa yang menjadi irama untuk menjaga pesta demokrasi. Jangan irama yang dibikin bagus ini kemudian dirusak dengan tindak-tindakan yang destruktif. Itu menurut saya cooling system adalah menekan agar tindakan destruktif itu tidak muncul, agar upaya untuk mengacaukan pemilu tidak muncul. Jadi ini bagi kami Kompolnas melihat langkah-langkah ini positif dan sangat urgen, dan saya kira harus kita dukung bersama. Jangan jadi sehingga tidak ada lagi penilaian loh ini polisi mau ikut campur. Memang dalam undang-undang pemilu penyelenggara pemilu kan hanya 3, hanya KPU, Bawaslu dan DKPP. Tetapi jangan lupa pemilu itu tidak akan berhasil kalau tidak berlangsung dengan aman. Nah, dengan aman inilah tugas polisi. Jadi sebetulnya polisi membackup pesta demokrasi ini, karena namanya pesta kan pasti ada kemeriahan. Jangan sampai kemeriahan ini justru menjadi menjadi petaka. Nah, itulah kemudian meredam ini menjadi sangat penting sekali dilakukan sejak awal. Tadi saya dengar ada deteksi dini. Deteksi dini itu kan bagaimana menganalisa potensi-potensi yang mungkin timbul. Dan saya kira langkah-langkah itu positif dan harus kita support ya. Iya, baik Jenderal, seperti tadi disampaikan oleh Prof. Wahyu bahwa di sini kepolisian memegang peran yang sangat penting untuk mengamankan pemilu, dan juga pastinya kita ingin mengetahui nih apa saja. Saya Budiman Kanurjo menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Ketahui visi misi, program kerja, dan kompetensi para Capres-Cawapres dalam rangkaian debat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Kompas TV sebagai official broadcaster menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Debat kedua calon wakil presiden Jumat 22 Desember pukul 4:30 sore live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Baik saudara, Anda kembali bersama kami di Bincang Kita, dan kita masih memperbincangkan tentang operasi Nusantara Cooling System, dan masih bersama Wakoops Nusantara Cooling System, Brigjen Yuyun Yudantara, dan juga Komisioner Kompolnas Bapak Profesor Dr. Albertus Wahyu Rudanto MSI. Baik Prof, saya mau menanyakan, ini pastinya masyarakat mungkin tidak menyadari begitu. Semakin dekat dengan pemilu, sebenarnya potensi-potensi ancaman atau konfliknya itu seperti apa sih Prof? Terima kasih. Yang harus kita pahami, namanya persaingan, namanya kompetisi, itu pasti pihak-pihak ingin menang, tidak ingin kalah. Nah, sementara KPU sebagai panitianya pemilu sudah membagi babakan-babakan. Setiap babak itu pasti di sana ada potensi konflik. Nah, jadi mulai dari proses pendaftaran, pencalonan, penetapan calon, sekarang ini kampanye, terutama sekarang ini kampanye. Kampanye ini kan sarana kepada para peserta pemilu untuk mengeksplorasi apa yang menjadi jualannya. Nah, sehingga semua akan dilakukan. Nah, akan bahaya kalau ketika melakukan promosi jualannya dalam tanda petik ini, dan para pendukungnya menggunakan hal-hal yang tidak
secara norma tidak layak dilakukan. Misalkan saja melakukan black campaign. Memang black campaign itu sesuatu yang jelas salah. Apalagi kalau negatif campaign itu lebih parah lagi. Itu ada hukumnya. Sehingga di sini kan butuh fairness, butuh keberanian untuk menyatakan bahwa kami siap bersaing, kami siap untuk melakukan persaingan dengan sehat. Sehingga persaingan sehat inilah yang harus kita jaga, dan polisi kan ngawasi ini semua. Polisi tidak bisa masuk ke dalam, tetapi polisi mencegah agar jangan yang perilaku tidak sehat itu muncul. Saya kira itu yang potensi akan muncul terus sampai nanti ketika pada saat hari H, pada saat penghitungan suara, sampai akan muncul terus. Sekarang ini pada saat kampanye akan banyak persoalan muncul karena ini masing-masing pihak ingin menonjolkan saya yang paling bagus, yang paling hebat, dan disitulah semua cara dilakukan. Sudah ada aturannya, tetapi kalau aturan itu dilanggar pasti nanti menjadi masalah. Ya, tapi semoga budaya black campaign ini gitu ya, tidak kembali terjadi pada pemilu kali ini begitu. Semoga saling support begitu ya untuk memajukan bangsa. Baik, Jenderal, ini kalau dalam operasi cooling system begitu tadi ancaman-ancamannya ada begitu banyak dan angka semakin besar ketika mendekati pemilu. Nah, dalam hal ini Polri bekerja sama dengan siapa saja? Ya, jadi kita untuk dari Polri ya, kita bekerja dengan seluruh warga masyarakat, ya kan? Kemudian dengan tokoh agama, dengan tokoh masyarakat, dengan ya kita semua melakukan itu, Mbak Diana, gitu ya, untuk menjaga persatuan dan kesatuan supaya menjaga itu pemilu berjalan dengan aman dan damai, gitu ya. Oke, artinya juga mengunjungi tokoh-tokoh masyarakat begitu ya, tokoh-tokoh publik, mengajak supaya pemilu ini bisa berlangsung dengan damai dan juga mungkin menenangkan masyarakat ya, mungkin seperti itu kan pendekatannya? Iya, Mbak Nadia, betul. Ya, kalau Profesor sendiri melihat bagaimana nih Polri mengunjungi masyarakat, mengajak masyarakat untuk bisa mendinginkan suasana seperti itu? Yang kami lihat mendinginkan itu tidak hanya dengan deteksi tapi juga literasi. Dan saya lihat itu tadi ada Binmas segala itu kan menjelaskan bahwa pesta ini pestanya kita bersama. Nah, pesta ini penting untuk memilih pemimpin masa depan 5 tahun mendatang. Saya kira literasi itu menjadi penting dan literasi adalah bagian dari cooling system. Nah, kalau saya mendengarkan dari Jenderal Yuyun tadi kan ada Satgas Binmas ya. Kemudian ada yang mendeteksi Satgas Cyber dan sebagainya, ada preventif. Saya kira ini menjadi hal yang harus dikombin, harus disinergikan, karena ketika kita bicara pemilu itu ada orang yang paham, ada orang yang ikut-ikutan, ada orang yang tidak paham. Ini saya kira problem kita di tengah masyarakat yang sangat dinamis, yang sangat plural dalam arti ekonomi maupun dalam arti pendidikan, sehingga kita harus pahami ini kerja berat yang tidak bisa main-main. Karena pemilu kita memakai sistem one man one vote. Mau dia orang profesor, mau dia nggak sekolah, suaranya sama, satu suara. Dan itulah butuh pemahaman yang senada. Nah, saya kira peran Polri ketika melakukan literasi bersama dengan tentu KPU dan jajarannya menjadi efektif ketika dilakukan secara sinergi. Oke. Nah, kalau begitu seperti apa sebenarnya pendekatan-pendekatan yang selama ini dilakukan oleh Polri untuk mengajak semuanya melakukan pemilu damai ini, Jenderal? Ya, kita sudah ketemu dengan tokoh masyarakat, kemudian tokoh agama, kemudian Babin Kamtimas kita juga di lapangan juga ikut di lapangan memberikan penjelasan kepada masyarakat supaya pemilu itu berjalan aman dan damai, begitu Mbak, gitu kan. Jadi sudah sampai ke wilayah-wilayah gitu aja. Babin Kamtimas juga sudah main juga kita di sana. Baik, tapi kemudian apa yang disampaikan kepada masyarakat? Karena memang Indonesia ini cukup luas ya, maksudnya multicultural gitu kan. Ada wilayah-wilayah 17.000 pulau begitu di sini. Lantas bagaimana ini upaya untuk bisa mengajak masyarakat untuk bisa mendukung pemilu ini supaya berlangsung dengan damai, dari upaya preemptif dan juga preventifnya seperti apa? Ya sudah kita laksanakan itu Mbak ya, termasuk dari kita juga mungkin dari Operasi Nusantara juga kita juga datang ke wilayah-wilayah gitu kan gitu. Nah, kemudian dengan pendekatan dengan masyarakat, kemudian tokoh agama, terus kita berbincang. Nah, terus kita dari masyarakat supaya dari tokoh agama supaya menjaga masyarakatnya atau membuat statement bahwa itu kita jagalah persatuan, kemudian supaya
pemilu berjalan aman dan damai gitu Mbak, kira-kira itu Mbak. Baik, itu pendekatan kepada masyarakat. Nah Prof, ini ancaman-ancaman atau potensi SARA begitu itu apakah memang juga masih ada dan juga hoax pastinya nih Prof? Potensi ada. Justru program cooling system ini menekan agar potensi itu tidak muncul. Karena ketika ini tidak dikelola, tidak diredam, maka pasti nanti akan menjadi pemicu hal yang lain. Karena begini, mengapa potensi itu muncul? Kita kan harus paham Indonesia ini sangat pluralistik. Iya. Dari sisi suku, agama, ras, dan itu semua bisa dipertentangkan. Maka tugas kita bersama, termasuk polisi, bahwa perbedaan ini bukan untuk dipertentangkan, ini harus disinergikan. Itulah saya kira tugas dari Satgas ini. Nah Jenderal, kalau ini kan sekarang semakin mendekati pemilu, apakah memang sudah terlihat, oh ini untuk potensi-potensi berita kayak hoax itu semakin meningkat? Apakah sudah ada indikasi-indikasi seperti itu? Memang sudah ada, tapi Sudah kan ada. kita kan juga memberikan pembelajaran atau literasi digital kepada masyarakat ya, dari Satgas preventif kita gitu kan, memberitahu kepada janganlah membuat hoax dan sebagainya, begitu kan ada kan. Bahkan sampai literasi digital juga dilakukan sudah. ya Jenderal ya? Sudah. Oke, nah ini kemudian apa saja nih untuk secara teknologi begitu kan? Sekarang ini memang teknologi berkembang begitu pesat ya, termasuk untuk hoax-hoax ini pasti juga berkembang begitu seiring dengan perkembangan teknologi. Apa yang dilakukan oleh Polri bisa mungkin diceritakan ke kami? Ya kita tadi kita sudah sampaikan kepada mungkin kepada masyarakat, kepada semua stakeholder dan sebagainya, kita jangan membuat hoax lah gitu kan ya. Tapi kita sudah memberikan juga literasi dari Satgas preventif tadi ya, sudah memberikan kepada masyarakat. Itu literasinya. Kalau dari sisi menyaringnya seperti apa nih Jenderal? Maksudnya menyaring itu ya. Menyaring hoaxnya ya. Ya menyaring. Kita kan sudah ada di Satgas itu, kita melihat ya beberapa misalnya ada hoax gitu ya. Kita ini hoax apa tidak? Itu nanti baru kita memberikan kepada masyarakat ini bahwa ini ada hoax itu kan, nanti kita memberitahulah kepada masyarakat ini bahwa ini tidak benar itu kan, hoax itu kan. Jadi langsung menyampaikan dari kepada Satgas, publik bahwa ini adalah berita-berita yang tidak bisa mungkin lewat media sosial juga itu, bisa kita sampaikan media sosial. Karena di situ ada fungsi humas juga tadi ada ya. humas juga, ya dari humas juga. Iya, kalau dari Kompolnas sendiri gimana Prof, ini bantuan atau dukungan seperti apa yang saat ini diberikan kepada Polri begitu ya, terutama untuk menyaring berita-berita hoax nih? Ya, kita harus mengingatkan kepada publik dan kepada Polri bahwa pemilu nanti data dari KPU menyebutkan 52% itu adalah kelompok di bawah 40 tahun. Ini generasi Z dan generasi milenial yang cara berkomunikasinya lain dengan generasi boomers atau baby boomers ya, yang sehingga era digital menjadi poin penting di dalam komunikasi mereka. Oleh karena itu salah satu tugas Polri, tugas Kompolnas adalah bagaimana memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai anggaran Polri. Nah, kita mendorong untuk jangan ini dikurangi atau jangan ini dihambat, tapi kita support terus karena sekarang eranya era yang memang harus memanfaatkan itu. Baik, kita juga akan melanjutkan perbincangan kita tentang operasi Nusantara Cooling System di segmen selanjutnya. Dan saudara, bincang kita akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Memaparkan ironi sosial. Jadi udah berapa tahun Bang ini jalan rusak nih? Lebih dari 20 tahun Bang. Menguliti kejanggalan fakta. Jumlah sampah ini sangat besar. Mau sehancur apalagi kita melihat laut Indonesia ini? Mengurai karut-marut keadilan. Nelayan perempuan kenapa tidak diakui? Apa kekurangannya? Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi kita. Perbedaan pilihan jangan sampai menjadi konflik dan mencederai demokrasi itu sendiri. Jadilah bagian dari pemilu 2024 dengan mengetahui setiap tahapannya untuk Indonesia maju dan damai. Pencalonan DPD dimulai sejak Desember 2022, sementara pencalonan DPR dan DPRD dimulai sejak April 2023. Sedangkan pengumuman pendaftaran serta pencalonan presiden dan wakil presiden dimulai Oktober 2023. Dilanjutkan dengan masa kampanye pada November 2023. 11 sampai 13 Februari 2024, seluruh peserta kampanye masuk dalam masa tenang untuk memberikan waktu kepada masyarakat memutuskan secara objektif pilihannya. Berikutnya, proses
proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Setelah suara dinyatakan sah, pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Jadilah bagian dari perhelatan akbar bangsa Indonesia bersama teman memilih Rumah Pemilu Kompas TV. Rajut keragaman dengan semangat Natal bersama program-program istimewa Kompas TV. Just for Laughs Gags, Minggu 24 Desember pukul setengah 9 pagi. Senin 25 Desember pukul setengah 10 pagi. Suci Barbar Show, spesial Natal, Minggu 24 Desember pukul 10 malam. Sapa Indonesia Pagi, spesial Natal, Senin 25 Desember pukul 7 pagi. Damai Indonesia dalam sukacita Natal di Kompas TV. Kompas TV sebagai official broadcaster menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Debat kedua calon wakil presiden Jumat 22 Desember pukul setengah 5 sore live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Baik, Anda kembali bersama kami di Bincang Kita dan kita masih memperbincangkan tentang Operasi Nusantara Cooling System yang digelar oleh Polri ya. Baik, di sini Jenderal Yuyun kita juga ingin mengetahui pastinya dalam pelaksanaan pemilu ini tidak semua daerah sama. Pastinya ada beberapa daerah yang memiliki potensi konflik yang tinggi begitu. Nah, langkah antisipasi preemptif dan juga preventifnya untuk wilayah-wilayah memiliki potensi konflik yang cukup tinggi ini seperti apa dari Polri? Ya, terima kasih Mbak Diana. Ya, memang kita sudah mendeteksi lah ya. Kita sudah ada satgas deteksi itu wilayah-wilayah mana yang potensi konfliknya tinggi. Nah, tapi kita sudah ada pencegahan, kemudian kita deteksi ya. Nah, kemudian kita turun juga ke lapangan lebih intensif lagi ke daerah yang rawan konflik tinggi itu ya. Nanti kita turun, kemudian kita juga ketemu juga dengan tokoh masyarakat, tokoh agama di sana supaya itu konflik kita bisa minimalisir ya. Tapi bukan hanya itu saja, kita juga dengan stakeholder lain ya, kemudian dengan TNI dan sinergitas juga kita laksanakan. Kemudian ada kita koordinasi dengan KPU-nya di sana, Bawaslu dan sebagainya gitu. Nah, gitu ya. Iya, kalau Prof mungkin bisa menambahkan dari Jenderal Yuyun, kalau potensi-potensi konflik yang tinggi ini sebenarnya ada di wilayah mana saja sih, Prof? Iya. Ya, kami Kompolnas di Des Pemilu dengan tugasnya antara lain memantau kinerja polisi. Tentu kami juga setiap reguler memberikan masukan, memberikan input kepada Polri. Untuk itu kami kan juga mengambil data dari berbagai pihak. Salah satunya kami mengambil data dari Bawaslu. Bawaslu punya yang namanya IKP, Indeks Kerawanan Pemilu. Kami juga meminta data dari Polri. Polri punya yang namanya IPKP, Indeks Potensi Kerawanan Pemilu. Nah, ini menarik karena yang punya Polri ini itu kategorinya yang paling rendah adalah kurang rawan. Jadi tidak ada yang baik. Kurang rawan, rawan sangat rawan. Nah, sementara kalau Bawaslu punya kriteria sendiri. Nah, kita petakan itu ternyata daerah-daerah itu punya karakter yang berbeda dalam potensi. Ada daerah yang potensinya memang laten karena selalu ada konflik. Ada daerah yang potensi konfliknya potensi kerawanannya karena karakter masyarakatnya. Ada daerah yang potensi kerawanannya itu karena alam. Jadi ini kan bulan-bulan Februari nanti kan musim hujan. Kami Kompas kebetulan rutin mengadakan kunjungan dalam rangka ini namanya Waspam Pemilu, pengamanan pemilu ke polda-polda. Saya sudah datang di hampir 8 polda, kita bagi komisioner. Minggu depan kami masih akan jalan lagi dan kita lihat ternyata problem yang dialami oleh Polri itu sangat luas sekali ya, bukan hanya masalah soal peserta pemilu, tapi juga masalah alam, masalah termasuk nanti ketika Polri sesuai dengan undang-undang mensupport kelancaran pemilu, yaitu mengamankan kotak suara dan sebagainya, seperti itu contohnya lah. Sehingga peta yang kami lihat memang beberapa daerah dalam kategori Polri ada yang merah, kuning, hijau. Ya, yang merah-merah ini kami selalu memberikan atensi untuk diwaspadai.
Iya, Jenderal, kalau seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Wahyu, ternyata memang ada mappingnya begitu ya, kurang rawan sampai rawan. Nah, ini sebenarnya yang menjadi tantangan dalam operasi cooling system yang selama ini Jenderal hadapi, ini seperti apa tantangannya? Ya memang seperti dikatakan Profesor tadi kan bahwa kita kan ada IPKP tadi ya, indeks potensi kerawanan pemilu gitu kan, kita sudah petakan gitu ya sebetulnya. Nah, memang itu sebagai tantangan bagi kita ya. Jadi yang kita rawan ya kita turun ke lapangan, kemudian kita kedepankan misalnya dari Babin Kamtimas, kemudian dari Satgas Preemptif ya, dan preventif kita harus lebih fokus lah ke sana. Nah, kita sudah rencanakan itu memang beberapa daerah yang misalnya IPKP-nya tinggi, rawan itu ya. Nah, kita sudah akan rencanakan ke sana. Yang penting kita harus sinergi juga, Mbak Diana. Jadi kuncinya kan tidak hanya kita bekerja sendiri polisi, tapi harus sinergitas dengan seluruh stakeholder, dengan TNI, misalnya dengan Polri, dengan Bawaslu, dengan KPU, dengan pemerintah daerah setempat, ya kemudian dengan yang lain juga ya, termasuk dengan Kompolnas juga kita sering koordinasi gitu, yang baiknya sinergitas lah dengan itu. Iya, baik. Ini supaya efektif dari operasi cooling system ini seperti apa nih, Prof? Mungkin singkat saja. Ya. Jadi cooling system ini sebetulnya kalau saya amati kan pernah dilakukan pada pemilu 2019 dan berhasil dengan bagus. Yeah. Saya kira yang bagus-bagus itu tetap dipertahankan. Beberapa catatan yang kira-kira harus dikritisi, diperbaiki. Intinya cooling system ini harus mampu memberikan dampak, potensi-potensi itu bisa hilang atau setidaknya bisa diredam sehingga tidak menjadi konflik yang terbuka, tidak menjadi konflik yang nanti susah diatasi. Sebelum susah lebih baik kita redam. Ibaratnya kalau orang sakit itu lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Saya kira itu analogi yang paling pas itu ya. Karena itu upaya preemptif dan juga preventifnya ya harus digencarkan. Baik, ini sebagai penutup, Jenderal, apa harapan dari Kepolisian Republik Indonesia melalui operasi cooling system ini? Ya, terima kasih. Dengan adanya operasi Nusantara Cooling System, kita harapkan ya pemilu berjalan dengan aman dan damai, kemudian tetap jaga persatuan dan kesatuan ya. Baik, terima kasih banyak Brigjen Yuyun Yudantara, Wakaops Nusantara Cooling System atau NCS Polri, dan juga terima kasih Profesor Dr. Albertus Wahyu Rudanto MSI, Komisioner dari Kompolnas. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih. Dan saudara, demikian perbincangan kita tentang operasi Nusantara Cooling System yang digelar oleh Polri dalam mengamankan pemilu 2023-2024. Dan dengan demikian saya Diana Dwika undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Selamat pagi saudara, inilah Kompas Update pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Paskali Siswari. Gempa bermagnitudo 6,2 mengguncang wilayah Jishishan, Prefektur Otonomi Ningxia-Hui di Gansu, Tiongkok pada Senin malam. Dilaporkan 86 orang tewas dalam insiden gempa bumi ini. Pasca gempa bermagnitudo di wilayah Gansu, Tiongkok, terlihat puing-puing dari bangunan berserakan dan sejumlah warga panik di jalan. Menurut Pusat Jaringan Gempa Tiongkok, pusat gempa terjadi pada kedalaman 10 km di wilayah Gansu dan Qinghai yang mengalami guncangan hebat. Dilaporkan pada Selasa pagi, jumlah korban tewas akibat insiden ini berjumlah 86 orang dan 96 orang luka-luka. Jumlah korban kemungkinan akan bertambah seiring dengan pencarian jumlah korban yang belum ditemukan di antara puing bangunan. Demikian Kompas Update pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh I love what I do bersama Royal Parfum Series by Softlin yang terinspirasi dari parfum selebriti dunia. Wangi parfumnya tak terkalahkan karena memiliki parfum konsentrat tinggi. Royal Active Touch-nya tebarkan wanginya di tiap sentuhan. Wangi parfumnya bertahan sepanjang hari. Bersama Royal Parfum Series by Softlin, ku menangkan duniaku. Wingscan.
Apa kabar saudara? Selama 1 jam ke depan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik bersama dengan saya Arizona Dari. Dan saya Valentina Sitorus. Saudara, 3 calon wakil presiden mempersiapkan diri untuk menghadapi debat perdana Cawapres yang akan berlangsung pada 22 Desember 2023. Informasi dan ulasan lengkapnya saudara akan kami hadirkan bersama dengan berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita lain yang aktual untuk Anda simak diantaranya. Saudara, meski debat pertama Capres telah berlalu, namun buntutnya masih panjang. Saling sindir antar Capres hingga kini masih panas terjadi. Orang tua 2 korban tewas erupsi Gunung Merapi atau Gunung Marapi maksud kami tak kuasa menahan kesedihan saat mewakili anaknya yang seharusnya menaiki podium untuk diwisuda. Namun kini telah tiada menjadi korban keganasan erupsi Gunung Marapi. Banjir melanda wilayah utara Queensland, Australia setelah topan Jasper menghantam wilayah tersebut. Kita langsung ke informasi pertama saudara. 2 gudang limbah plastik di Kalibaru, Bekasi, Jawa Barat Senin siang ludes terbakar. Besarnya api sempat merambat ke 1 gudang plastik dan palet lainnya serta menghanguskan sebuah truk. Warga bersama dengan pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api agar semakin tak merambat ke bangunan lain. Api semakin besar karena di dalam gudang terdapat barang-barang yang mudah terbakar. Selain itu, 1 unit truk juga ikut terbakar. Api baru dapat dipadamkan setelah 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan si jago merah. Kebakaran juga melanda sebuah rumah berlantai 2 di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Penyebab kebakaran masih diselidiki. Kobaran api terlihat dari lantai 2 sebuah rumah di Jalan Pramuka Sari 1, Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Minggu malam. Api yang sempat besar membuat sejumlah warga panik. Api dapat dipadamkan setelah 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban dalam kebakaran ini. Saudara, sebuah ledakan terdengar dari SPBU Teuku Umar Kota Pontianak saat mobil tangki Pertamina sedang menambah stok SPBU. Ledakan mengeluarkan api dan asap. Ledakan terjadi saat mobil tangki Pertamina sedang mengisi stok SPBU Senin pagi. Asap terlihat saat proses pengisian. Sejumlah petugas SPBU berlarian meninggalkan lokasi. Belum diketahui penyebab pasti dari ledakan ini. SPBU setempat ditutup sementara oleh petugas dan kini situasi SPBU sudah mulai beroperasi kembali. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Presiden Joko Widodo mengenakan dasi berwarna kuning saat berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember kemarin. Dasi berwarna kuning yang dipakai Presiden Joko Widodo menjadi perhatian dari awak media. Saat ditanya soal dasi berwarna kuning, Jokowi hanya tersenyum dan menjawab, "Masa gak tahu?" Sebelumnya, dalam berbagai kunjungan kerjanya ke luar negeri, Jokowi kerap mengenakan dasi berwarna merah. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno menyebut, jika Presiden Joko Widodo menggunakan dasi warna kuning karena kesulitan mencari dasi. Ada maknanya Pak, masa nggak tahu? Apanya? Oh, ada karena tadi beliau cerita kesulitan cari dasi yang ada aja dipakai. Sementara itu, saudara, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin menyebut warna dasi kuning yang digunakan Presiden Joko Widodo merupakan kenyamanan Jokowi terhadap Partai Golkar. Ia meyakini pemilihan warna kuning sudah dipikirkan secara matang oleh Presiden Jokowi.
Nurul menambahkan Partai Golkar sangat menghargai keberadaan Jokowi dan sangat terbuka untuk Jokowi. Saya yakin betul kalau segala sesuatu itu kan sudah dipikirkan dan keluar dari hati begitu, bahwa dengan Golkar rasa-rasanya Pak Jokowi memang mempunyai satu kenyamanan begitu, kenyamanan, dan kemudian juga di Partai Golkar sendiri keberadaan beliau sangat dihargai ya, dan kami terbuka untuk Pak Jokowi. Saudara, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan hari ini berkampanye di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Anies menargetkan dapat meraih 60% suara di Sumatera Selatan pada pemilu 2024. Anies mengawali kampanyenya dengan menyapa masyarakat dan berbincang dengan pedagang di Pasar Impres Lubuk Linggau. Selain mengunjungi Pasar Impres, agenda Anies di Lubuk Linggau adalah bertemu dengan tokoh agama di pesantren dan nongkrong bareng bersama dengan relawan pendukungnya. Anies yakin gagasan perubahan yang diusungnya mendapat dukungan dari warga Lubuk Linggau, sehingga ia optimistis akan peroleh suara 60% di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan selalu berada di pihak perubahan. Jadi yang menginginkan perubahan, yang menginginkan perbaikan, sehingga kami optimis insya Allah di Sumatera Selatan kembali gelombang perubahan yang mendapatkan support dari masyarakat. Sementara itu, saudara, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo hari ini berkampanye di Wonosobo, Jawa Tengah. Pada rangkaian kampanye di Jawa Tengah, saudara, Ganjar menargetkan memperoleh 70% suara di Jawa Tengah. Pasar Induk Wonosobo jadi lokasi pertama kampanye Ganjar di Wonosobo. Di sini Ganjar berbincang dengan pedagang untuk meninjau harga kebutuhan pokok. Usai dari pasar, Ganjar sempat singgah di desa dan pasar wisata Kumandang. Ganjar juga menyempatkan untuk mencicipi durian lokal di desa Wilayu Wonosobo. Meski menargetkan raihan 70% suara di Pilpres 2024, Ganjar mengatakan secara rasional pasangan Ganjar Mahfud bisa